Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Brigjen TNI Ari Wibowo Teguh Santoso STMSC selaku Sesditjen Podhan Kementerian Pertahanan RI. Yang kami hormati Brigjen TNI Fahrid Amran SH, Dirsumdahan Ditjen Podhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Yang kami hormati juga adalah Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli MSI, anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai PKB. Yang kami hormati Dr. Mulyadi MSI, pakar militer dan politik, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Arkam Asikin yang berada di samping saya selaku analis politik kebangsaan. Beliau adalah salah satu pengamat politik di Sulawesi Selatan dan juga penulis buku Strategi Baru Pertahanan Negara. Dan yang kami hormati juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia Korwil Sulsel, Takdir Khair SPD MPD, dan para seluruh peserta dan yang ada di Zoom, yang sedang menonton di YouTube dan Facebook, dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu per satu. Sebuah kesyukuran yang patut kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kemudian diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita kemudian bisa berpapasan muka pada hari ini untuk membahas atau mendiskusikan sebuah agenda terkait masalah strategi baru pertahanan negara dengan tema pendidikan dan generasi muda dalam konteks pertahanan negara. Saya pikir ini menarik untuk kemudian kita diskusikan, dan telah hadir para narasumber kita yang tentunya sesuai dengan spesifikasi bidang mereka masing-masing. Baik, marilah kita sama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda kedua kita, sebelum saya mempersilahkan beberapa sambutan dan keynote speaker kita dari Sesditjen, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, acara kedua kita pada hari ini yaitu sambutan atau sepatah kata dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia Korwil Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Ketua Takdir Khair SPD MPD. Kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah katanya. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur bisa bertatap muka dalam satu rangkaian acara dialog nasional dan peluncuran buku, yaitu Strategi Baru Pertahanan Negara yang ditulis oleh Dr. Arkam Asikin dan kawan-kawan. Tentu yang pertama yang terhormat Bapak Sesditjen Podhan Kemenhan Republik Indonesia, Brigjen TNI Ari Wibowo Teguh Santoso STMSC. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Selanjutnya yang kami hormati Brigjen TNI Fahrid Amran SH selaku Dirsumdam Ditjen Podhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Puang Amure Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli MSI selaku Komisi 10 DPR RI fraksi PKB. Selamat sore, Puang.
Selamat datang. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dev Akbarsyah selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar. Yang kami hormati Bapak Dr. Mulyadi MSI selaku pakar militer dan politik dan juga merupakan dosen Universitas Indonesia. Yang kami hormati pula hadir di studio ini Bapak Dr. Arkam Azikin selaku penulis buku, dan juga beliau kalau di Sulawesi Selatan khususnya, saya kira kita semua tahu bahwa beliau adalah analis politik, kemudian juga pendiri sekolah kebangsaan di Sulawesi Selatan ini, yang juga banyak aktif memberikan kuliah umum dan diskusi kepada para mahasiswa dan tentunya juga para tokoh-tokoh politik yang ada di Sulsel. Baiklah, pada kesempatan ini saya Takdir Khair selaku Ketua HMPI Sulsel selaku pelaksana kegiatan ini. Tentu yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri dan terkhusus kepada Bapak dari Dirjen Pertahanan sebagai keynote speak pada kesempatan ini. Tentu kegiatan ini nantinya ke depan kita berharap bahwa apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa memberikan kontribusi kepada negara kita ini, kepada bangsa kita ini, bagaimana pertahanan negara ini, begitu urgennya kita harus selalu mengkaji sehingga Indonesia ini bisa kuat dan bisa juga selamat dari berbagai goncangan-goncangan yang ada di negara kita ini. Yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa HMPI Sulsel ini kami sampaikan juga kepada seluruh peserta yang hadir yang kami hormati. Pasca sarjana Sulsel ini kita di sini ada sekitar 17 kampus yang tergabung. Tentu kami berbagai latar belakang pendidikan dan juga latar belakang daerah. Nah, tentu di sini kita banyak teman-teman di HMPI sekitar 17 kampus dan banyak memberikan kontribusi kepada kampus juga dan juga kepada pemerintah, bersinergi pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Saya kira ini yang saya sampaikan. Saya ucapkan kepada Bapak Dr. Arkam Azikin sore hari ini selamat ya atas diluncurkan bukunya. Semoga buku yang dikarang Bapak Arkam Azikin ini, strategi baru pertahanan negara, mampu memberikan sumbangsi kepada negara kita, sumbangsi kepada para pertahanan negara, karena kita ketahui bahwa di dalam buku ini ada ancaman negara non militer, dan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Arkam sebagai prolog bukunya untuk membedah atau memberikan analis kepada bukunya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum HMPI Sulsel, dalam hal ini Takdir Khair SPD MPD, atas sambutannya. Agenda ketiga kita yaitu kita mendengarkan keynote speaker kita pada hari ini, yaitu Sesditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Arwibowo Teguh Santoso ST MSc, yang tentunya kita berharap bisa memberikan pemahaman baru terkait masalah pertahanan negara, yang tentunya pertahanan negara yang kita maksudkan bukan hanya yang akan kita diskusikan ke depan ini bukan hanya bersifat militer, akan tetapi juga akan kita bahas terkait masalah non militer itu sendiri. Ya, kepada Bapak Sesditjen Pothan Brigjen TNI Arwibowo STMSI, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketua Umum HMPI Kabupaten Sulsel, yang saya hormati Sekretaris Umum HMPI Kabupaten Sulsel, yang saya hormati pula para narasumber, Brigjen TNI Farid Amran SH, Bapak Dev Akbarsyah Tigrano,
Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli, MSI, Bapak Dr. Mulyadi, MSI, Bapak Dr. Arkam, yang beliau juga hadir pada kesempatan ini, serta para peserta webinar sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen Polhan, di mana beliau tidak dapat menghadiri kegiatan ini karena pada saat ini beliau sedang ada kegiatan bersama pimpinan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Semoga kita senantiasa dapat memelihara kebersamaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan para panitia serta para peserta webinar yang telah meluangkan waktu dalam menghadiri acara webinar pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Arkam Azizin atas peluncuran bukunya yang berjudul Strategi Baru Pertahanan Negara. Hadirin yang saya hormati, dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, peran pemuda tidak dapat diabaikan. Kokohnya kebersamaan para pemuda dan dengan perlawanan yang terus-menerus menyebabkan bangsa penjajah yaitu Belanda sulit untuk menguasai Indonesia secara utuh. Para pemuda memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam melawan kolonial Belanda. Dengan kegigihan tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan negara pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dari sini terlihat jelas betapa besar peran para pemuda dalam memerdekakan dan juga menjaga keutuhan NKRI. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kembali sekaligus menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berdaulat. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang mulia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kata kunci yang terdapat dalam cita-cita dan tujuan nasional tersebut yang wajib diwujudkan yaitu keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa serta perdamaian dunia. Berdasarkan amanat tersebut, Indonesia sebagai bagian dari warga global akan senantiasa mendorong dan mengedepankan terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia berlandaskan politik negara yang bebas aktif. Adanya niat dalam menjaga perdamaian dunia menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan menjadi bangsa agresor. Walaupun demikian, perkembangan lingkungan strategis yang dinamis menjadi dasar bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan negara, sehingga senantiasa siap menghadapi usaha bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai Indonesia. Konsep pertahanan yang diterapkan ini adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang bermakna keikutsertaan seluruh warga negara, penggunaan seluruh ruang wilayah, dan pemanfaatan sumber daya nasional lainnya, beserta sarana prasarana nasional yang
digunakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hadirin sekalian yang saya hormati, dinamika perkembangan geopolitik dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, baik di tingkat global, regional, maupun nasional, telah berdampak terhadap terbentuknya tantangan baru yang semakin besar dan kompleks bagi pertahanan negara. Tantangan tersebut kemudian berevolusi menjadi bentuk ancaman baru yang bersifat dinamis dan multidimensional, baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan definisi ancaman. Yang pertama adalah ancaman belum nyata, yaitu ancaman perang terbuka antar negara. Ancaman ini masih kecil kemungkinannya terjadi. Akan tetapi ancaman ini akan menjadi nyata apabila kedaulatan negara, integritas nasional, dan keselamatan bangsa terganggu. Kemudian bentuk ancaman yang kedua adalah ancaman nyata, yaitu jenis ancaman yang sedang kita hadapi pada masa kini dan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di masa mendatang. Ancaman ini sangat nyata dan perlu kita waspadai dan antisipasi bersama. Adapun jenis ancaman yang nyata yang saya maksudkan antara lain terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam dan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, perang cyber dan intelijen, dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Terorisme dan radikalisme tidak hanya menimbulkan kerugian material dan nyawa serta menciptakan rasa takut di masyarakat, tapi terorisme dan radikalisme juga telah mengoyak keutuhan berbangsa dan bernegara. Terorisme telah membuat kita saling curiga dan saling memusuhi. Terorisme pun telah merusak ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi yang sejatinya menjadi kultur budaya bangsa ini. Perlu kita pahami bersama bahwa ancaman terbesar terorisme bukan hanya terletak pada aspek serangan fisik yang merugikan, tetapi justru serangan propaganda, ideologi, yang secara masif dapat mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat. Serangan ideologis itulah yang lebih berbahaya. Pengaruh propaganda dan agitasi yang bernuansa kekerasan, permusuhan, penghasutan, dan ajakan untuk bergabung dengan kelompok teroris ini telah banyak menyasar berbagai kalangan masyarakat dan profesi yang bertujuan untuk menghancurkan jiwa dan ideologi bangsa yang pada akhirnya akan bermuara pada kehancuran persatuan dan kesatuan nasional bangsa Indonesia. Cara yang paling efektif dan ampuh adalah melalui semangat dan kesadaran bela negara serta penanaman nilai-nilai luhur ideologi Pancasila. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam sistem pertahanan semesta, pilar pertahanan negara ditopang oleh 3 kekuatan komponen pertahanan negara yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama adalah TNI, sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung terdiri atas sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional yang memiliki potensi kemampuan mendukung pertahanan negara. Keterlibatan sumber daya nasional pada sistem pertahanan semesta diwadahi dalam komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 disebutkan bahwa komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Adapun komponen pendukung secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan, di mana Kementerian Pertahanan menjadi leading sektor dalam melaksanakan fungsi tersebut. Untuk membangun dan menyiapkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, maka Kementerian Pertahanan senantiasa bekerja sama dengan instansi terkait serta melibatkan seluruh elemen bangsa. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya mengingatkan bahwa perang ke depan bukan hanya perang menggunakan kekuatan alutsista, melainkan juga perang dengan cuci otak atau brainwashing. Perang ini adalah perang untuk mengaruhi hati dan pikiran rakyat yang ditujukan untuk membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara. Strategi cuci otak ini murah meriah, hanya dengan modal sarana media dan kata-kata tertentu, masyarakat dapat terpengaruh untuk kemudian mengikuti paham yang disebarkan tersebut. Untuk menghadapi potensi ancaman-ancaman seperti ini, maka mutlak diperlukan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah Kementerian Pertahanan menyusun desain strategi pertahanan dengan menanamkan nilai-nilai perjuangan yang lahir dari sejarah perjuangan Indonesia melalui konsep perang rakyat semesta. Konsep tersebut kemudian direvitalisasikan dan diaktualisasikan melalui program pembangunan kesadaran bela negara untuk melengkapi rakyat dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan strategi perang semesta sesuai domain dan profesi. Sikap bela negara pada hakikatnya adalah sikap dan perilaku serta semangat pengabdian yang luhur yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan negara atau mewujudkan warga negara yang memiliki kekuatan dan kesadaran yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara
baik psikis maupun fisik. Hadirin sekalian yang saya hormati, kekuatan rakyat yang dibangun melalui kesadaran bela negara ini bukanlah kekuatan yang bersifat fisik atau materi, namun merupakan kekuatan jiwa yang didasari oleh kecintaannya yang mendalam terhadap bangsa dan negaranya. Inilah kekuatan dahsyat yang disebut sebagai bela negara. Berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada intinya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara ini merupakan kehormatan bagi setiap warga negara untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Membela negara juga sebagai wujud terima kasih warga negara kepada negaranya yang telah memberikan tempat hidup dan rasa aman. Hadirin yang saya hormati, kita tentu memahami bahwa Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sekaligus sebagai jati diri bangsa yang tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Harus disadari dan yakini bahwa Pancasila lah yang telah dan akan terus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kokoh, kuat, mandiri, dan disegani. Pancasila menjadikan bangsa Indonesia tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apabila terjadi jatuh bangun dalam membangun bangsa tercinta ini, misalnya terjadi pertentangan dan gesekan antar masyarakat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, itu semua bukan karena Pancasila, namun lebih disebabkan pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Pancasila yang tidak atau belum sesuai. Hadirin sekalian yang saya banggakan, dalam menghadapi tantangan NKRI pada masa kini dan mendatang, peran para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa sangatlah penting. Berkaitan dengan hal tersebut, saya menyampaikan pesan dan himbauan sebagai berikut. Yang pertama, dalam berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, musyawarah untuk mufakat yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan. Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat sesungguhnya dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi terbentuknya kesadaran bela negara. Terorisme bertentangan dengan agama, karena semua agama mengajarkan kasih sayang. Aksi teroris adalah musuh manusia karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Kita tidak memuji orangnya, namun perbuatan meresahkan masyarakat itulah yang kita benci. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan rasa aman sangat tergantung pada kita sendiri. Kita harus menjadi satu dalam bahasa dan pemikiran untuk bertanggung jawab dan peka terhadap segala hal yang janggal dan mencurigakan melalui budaya lapor cepat,
Kemudian yang ketiga, jadikan nilai-nilai bela negara sebagai landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelopori dan perkokoh persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen bangsa, karena hanya melalui persatuan dan kesatuan kita dapat menyelesaikan setiap permasalahan. Kemudian yang keempat, semoga melalui acara webinar ini tumbuh dan berkembang kesadaran kita semua dan khususnya generasi muda siap menjadi duta Kementerian Pertahanan dalam membangun semangat bela negara dan cinta tanah air. Jika kesadaran bela negara masyarakat menjadi tinggi, maka pengaruh ajaran radikalisme tidak akan terjadi dalam kehidupan masing-masing. Saya yakin para generasi muda pasti lebih memahami mana yang terbaik, mana yang benar, dan mana yang salah, dan akan selalu menyuarakan kebenaran dalam situasi apapun. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sesditjen Potohan Brigjen TNI Ari Wibowo STMSC atas motivasi kepada generasi muda dan pencerahan kepada kita semua terkait masalah pertahanan negara. Terkait masalah apa yang disampaikan tadi, bahwa memang perlu ada kerjasama dari 3 komponen yang disebutkan tadi. Komponen pendukung di mana terdapat yaitu adalah warga negara itu sendiri. Maka perlu ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri terkait masalah pertahanan negara. Dan pemikiran saya Pak, ini pemikiran secara pribadi, bahwa ada program yang memang perlu selain daripada kemiliteran, maka perlu ada namanya program non militer kepada generasi muda, utamanya yang masih duduk di sekolah sampai di perguruan tinggi, terkait masalah pertahanan negara ini. Belum lagi kita berbicara masalah penyalahgunaan narkoba dan lain-lain sebagainya. Baik, saya kira itu. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sesditjen Potohan. Sebelum kita mempersilakan kepada para narasumber kita pada hari ini, karena berhubung mereka juga sudah hadir di tengah-tengah kita, sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Arkam Basikin selaku analis politik kebangsaan, juga adalah penulis buku Strategi Baru Pertahanan Negara. Tentunya selain daripada kita peserta dan saya secara pribadi tentunya ingin memahami apa sih sebenarnya yang ingin dibahas, atau apa yang kemudian menjadi titik inti pada buku Strategi Baru Pertahanan Negara. Tentunya dari berbagai perspektif atau dari berbagai sudut pandang, tentunya Bapak Arkam itu sudah mempersiapkan itu. Makanya Pak, kita berharap bahwa dalam prolog ini ada semacam pencerahan kepada kita bahwa bagaimana apa yang sebenarnya yang diharapkan untuk ke depan terkait masalah strategi pertahanan ini. Ya, kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Sekretaris Pak Sesditjen,
Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Pak Brigjen Arwibowo, para narasumber, Pak Brigjen Fakhrid, Mas Dev Laksono, Pak Adi Muhawiyah Ramli, dan Pak Dr. Mulyadi, dan segenap para peserta Zoom yang ada di lewat Zoom dan ada di lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur yang lagi menyaksikan obrolan ini. Yang pertama adalah kalau kita mencermati situasi ini memang ada ancaman pertahanan negara kita dari sudut militer dan ancaman non-militer. Izin Pak Sesditjen, dalam konteks ini kemarin waktu kami riset memang temuan-temuan kita tentang ancaman pertahanan ke depan adalah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di materi ini karena waktunya prolog saya singkat, nanti pembahasnya lebih dominan. Akan kelihatan bahwa di Undang-Undang Pertahanan Negara kita, di Undang-Undang Negara kita karena tahun 2002 Undang-Undang Pertahanan kita nomor 3 2002, konsepsi itu yang akan kita perbaiki ke depan dalam artian dalam strategi baru yang saya istilahkan strategi baru pertahanan negara itu karena kita akan menemukan konsep baru tentang generasi pertahanan negara. Lanjut. Ya, kalau kita lihat secara landasan ya ada ideologi negara Pancasila tadi Pak Dirjen, Pak Sekjen sudah menyampaikan itu. Kemudian di Undang-Undang RI 45 itu jelas landasannya bahwa kita membentuk pemerintahan negara ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lanjut. Nah, di pembukaan Undang-Undang 45 pokok pikiran pertama itu yang sangat menentukan memang karena di situ negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Nah, di undang-undang ini, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita, di pasal 27, itu sudah penegasannya demikian hal. Ini juga bagi teman-teman muda yang tidak pernah mencermati ini secara cermat. Nah, ini tugas kita sebenarnya. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pembelian negara. Di pasal 30, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lanjut. Nah, pada konteks ini, pasal 30 ini memberikan lagi penekanan bahwa usaha pertahanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan, keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lanjut. Nah, di Undang-Undang Pertahanan Negara kita, di pasal 1 ini, di poin 2 ini, sistem pertahanan memang bersifat semesta. Nah, sebenarnya para narasumber dan kemudian para peserta, inilah titik fokus dari kami melakukan riset sehingga menemukan istilah generasi pertahanan negara itu. Di sini kalimatnya sangat tepat. Ini tinggal diimplementasi jangka panjang karena di sini ada kalimat sumber daya nasional dan bangsa lain serta dipersiapkan secara dini. Kata dipersiapkan secara dini ini yang harus masuk dalam regulasi ke depan. Terutama di Undang-Undang Pertahanan Negara kita. Karena kata sejarah dini ini, kalau ini tidak diterjemahkan, ini tidak konkret dalam implementasi menghadapi ancaman militer maupun ancaman non-militer. Dan penekanan kami dalam buku ini tentang menghadapi ancaman non-militer. Ini kalimat di Undang-Undang Pertahanan kita sudah sangat jelas. Itu secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Ini butuh implementasi. Yang menurut kami kemarin, belum maksimal implementasi ini kalau tidak dilakukan perbaikan dan masukan yang lebih konkret supaya Kementerian Pertahanan dan kementerian-kementerian lain di luar Kementerian Pertahanan itu akan melakukan kerjasama yang tepat dalam mengkolaborasi kata di pasal 1 poin 2 ini. Lanjut. Nah, di sistem pertahanan negara tadi sudah dijelaskan juga tentang komponen utama Tentara Nasional Indonesia, komponen cadangan pendukung adalah warga negara. Komponen utama diatur dalam Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan komponen cadangan pendukung itu diatur juga ada di Undang-Undang 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Lanjut. Rakyat sebagai generasi pertahanan. Nah, dari hubungannya yang tadi, yang di poin pasal di Undang-Undang Pertahanan kita tadi, keterlibatan rakyat itu menjadi sistem pertahanan negara secara mutlak.
Karena jumlah penduduk kita besar, dari Sabang sampai Merauke, sementara jumlah tentara kita dengan jumlah kepolisian itu kurang lebih tidak sampai dengan 1 juta lebih, maka komponen utama pertahanan tentara nasional harus diperkuat oleh komponen pendukung untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama dan memperkuat jajaran kementerian dan lembaga yang lain untuk menghadapi penekanannya kami di sini adalah ancaman non-militer. Kalau ancaman militer itu profesionalisme sudah ada di TNI. Lanjut. Nah, pembangunan pertahanan negara kita memang perlu keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nir-militer. Tentunya menghadapi ancaman militer, non-militer, dan hibrida, yaitu penggabungan antara ancaman militer dan non-militer. Indonesia harus menerapkan pola pertahanan militer didukung oleh kekuatan pertahanan dan non-militer sesuai dengan eskalasi yang kita hadapi. Dan yang sekarang kita hadapi, dominasi ancaman non-militer dan militer itu bisa berimbang sesuai dengan eskalasi yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan. Lanjut. Undang-Undang Nomor 3 2002 di pasal 3 di poin sistem pertahanan di poin 3, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah dalam hal ini bidang pertahanan sebagai unsur utama. Tentunya sesuai bentuk dan sifatnya ancaman yang dihadapi juga itu harus didukung oleh unsur lain, yaitu elemen bangsa lain. Nah, lanjut. Masuk ke poin ini, lanjut di ancaman non-militer itu adalah menghadapi bentuk dan sifat ancaman non-militer. Ini ada instansi di luar Kementerian Pertahanan tentunya, ini tinggal dikoordinasikan implementasinya nanti. Kalau revisi Undang-Undang Pertahanan sudah selesai untuk memasukkan konsep generasi pertahanan negara itu, tentunya akan berbarengan dengan Kementerian Pendidikan di sektor ini. Karena di sektor ini adalah masuknya usia level pendidikan yaitu SMP, SMA, sederajat, dan mahasiswa atau kampus. Lanjut. Nah, tolong ke depan satu lagi sebelum ini. Ya, di pasal 19 inilah sebenarnya salah satu poin masuknya revisi Undang-Undang Pertahanan Negara itu. Karena di sini dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman non-militer, tentunya instansi pertahanan penanggulangannya dikoordinasikan kepada pimpinan instansi bidang lainnya, di luar bidang pertahanan. Lanjut, yang terakhir. Nah, ini sebenarnya cakupan dari ketiga elemen yang saya istilahkan konsep baru itu adalah generasi pertahanan negara. Kalau ini terus-menerus dilakukan secara konseptual, secara berkesinambungan, dan kemudian ini dilakukan secara intensif, maka kita tidak akan pusing lagi untuk menerima atau menyahuti tentang ancaman non-militer. Karena kita akan menyiapkan ini secara sistematis, berkesinambungan, sistematis, dan terarah. Karena usia di SMP itu atau sederajat, saya memberikan pointers tentang perlunya penanaman konteks wawasan kebangsaan. Kemudian di usia SMA, yaitu tentang sekolah kebangsaan, kemudian di perguruan tinggi, yaitu diklat atau orientasi bela negara. Ini kalau kita buat secara baik dan kita ramu di Undang-Undang Pertahanan Negara menjadi sebuah konsepsi baru, karena selama ini menghadapi ancaman non-militer, kita belum terlalu memberikan porsi yang tepat, kemudian tidak ada sistematika yang konkret, kemudian anak-anak muda ini yang selama kita, kalau angkatan saya angkatan 90-an, kalau teman-teman kita ini adik-adik kita angkatan 2000-an, itu peta sejarahnya semakin kabur, kemudian penetrasi cybernya semakin kuat, jadi doktriner itu berpindah dengan cara yang lain. Makanya kalau kita juga tidak memodifikasi sistem pertahanan negara kita, baik menghadapi ancaman militer, dan terkhusus yang kami presentasikan di buku tersebut tentang ancaman non-militer, maka kita tidak akan mendapatkan generasi pertahanan negara. Kalau ini dilakukan, insya Allah dengan kekuatan kita, tentunya di sini ada Mas Dep Laksono dari Komisi 1 DPR dan ada Pak Ustadz Andi Muhawir Ramli dari Komisi 10, ini akan dilihat komparasinya bagaimana kepentingan negara mengawal kedaulatan itu dengan menyiapkan secara berkesinambungan. Karena penglihatan kami kemarin dalam riset, menyiapkan berkesinambungan itu belum tertata dengan baik dan tinggal kita perbaiki dengan semua kerjasama yang utuh, ya tidak ada lain. Kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan semua kementerian yang ada di negara ini, yang kemudian ditopang oleh DPR sebagai pembuat regulasi
di undang-undang di Komisi 1 nantinya, dan kemudian kebetulan temanya sekarang adalah generasi pertahanan negara yang saya dapatkan dalam konteks usia pendidikan, makanya teman-teman di Komisi 10 nanti akan melihat sinergi itu untuk sebuah kolaborasi yang kuat demi tentunya menjaga kedaulatan negara kita jangka panjang. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Kita selanjutnya memasuki acara inti pada hari ini terkait masalah pendidikan dan strategi pendidikan dan generasi muda terhadap pertahanan negara. Pertama, narasumber yang saya persilahkan di sini yaitu Bapak Brigjen TNI Fahrid Amran Isha selaku Dirsumdahan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI. Tapi sebelumnya Pak, kami menyampaikan bahwa karena ada 4 narasumber kita pada hari ini, setiap narasumber kita beri waktu untuk menyampaikan materinya itu 15 menit. Saya kira itu Pak, kepada Bapak Brigjen TNI Fahrid Amran Isha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas? Salam, bagus Pak. Waalaikumsalam. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ses Ditjen Pothan, Bapak Brigjen TNI Aribo, yang hari ini mewakili Bapak Dirjen selaku keynote speaker. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia, Bapak Takdir Khair, beserta Sekretaris Umum. Generasi. Kemudian Bapak-Bapak pemateri atau narasumber, ada Pak Dev dari Komisi 1, kemudian ada Pak Dr. Andas Haji Andi dari Komisi 10, kemudian ada Dr. Mulyadi dari Universitas Indonesia. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Arkam Asikin yang sudah menerbitkan bukunya Pak. Saya sudah terima bukunya, terima kasih sudah saya baca. Tolong nanti kalau saya waktunya kelebihan, mohon diingatkan Pak. Siapa? Karena ini saya akan menampilkan slide, mungkin saya diberi kesempatan untuk men-share screen slide saya Pak, oleh host. Ya, baik, ini slide saya. Silakan. Mulai dari slide pertama, Pak. Jadi saya mencoba mengambil tema dari tulisan yang akan dibuat oleh Pak Dr. Arkam, ya. Jadi saya akan mengambil tema potensi komponen cadangan dan komponen pendukung dari para generasi muda untuk pertahanan negara kita. Dalam hal ini untuk memperkuat komponen utama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Fahrid Amran, pangkat Brigadir Jenderal TNI. Jabatan saya adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan, yang di dalam buku Pak Arkom ini ada sedikit disebutkan bahwa yang mengelola Komcat dan Kombulku ini adalah sumber daya pertahanan. Ya. Kebetulan memang itu ada di tempat saya. Saya lahir di Jakarta, kemudian sudah beristri dan anak 2. Pendidikan saya dari Akademi Militer tahun 92. Jabatan yang saya jabati terakhir sekarang ini adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan sejak 9 Oktober 2020 yang lalu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Arkom, memang betul bahwa potensi Indonesia ini sangat luar biasa. Dan penduduk kita ini juga sangat besar. Di samping kepulauan yang luas, juga penduduk. Nah, penduduk kita 271 juta jiwa, Pak. Jadi
coba kita bandingkan dengan kekuatan pertahanan tadi yang Bapak bilang betul. Jumlah TNI aktif saja ini hanya ya 433.000, Pak. Jadi tidak sampai 1 juta. Kalau ditambah dengan Polri mungkin hampir 1 juta. Nah, inilah kenyataannya memang untuk potensi pertahanan kita dihadapkan dengan kondisi atau luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya penduduk Indonesia. Sehingga memang potensi pertahanan kita itu lebih besar di komponen cadangan dan komponen pendukung. Yang sampai saat ini memang belum kita realisasikan, tetapi alhamdulillah sejak keluarnya undang-undang yang telah dibahas di dalam buku Bapak ini, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019, akhirnya komponen cadangan dan komponen pendukung ini bisa kita realisasikan, walaupun masih tahap awal. Nah, kemudian tadi yang juga disampaikan oleh Pak Arkam, bahwa memang sistem pertahanan kita yang bersifat semesta ini melibatkan seluruh sumber daya, baik warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, sarana prasarana antara lain, SDA, SDB, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Nah, yang mempersiapkan ini leading sektornya pemerintah adalah Kementerian Pertahanan. Dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Dan memang untuk menghadapi ancaman militer dan hibrida, itu menempatkan TNI, Pak, sebagai leading sektornya, dibantu oleh Komcat dan Komduk. Sedangkan menghadapi ancaman non-militer, ini dari unsur utama kementerian lembaga di luar bidang pertahanan, yang dibantu oleh kekuatan bangsa lainnya, termasuk kita di TNI, maupun oleh Komcat dan Komduk. Nah, ini mungkin irisannya ada di situ, Pak Arkom, ada di gambar ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab kritik Pak Arkom di dalam buku ini. Dan ini sebagai bahan masukan bagi saya, Pak, terutama di Kementerian Pertahanan, untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya yang bisa lebih terarah dalam Komcat dan Komduk, terutama dalam menghadapi ancaman non-militer yang tadi Bapak sampaikan. Ini perbandingan kekuatan cadangan negara-negara di dunia, ternyata memang kita sama dengan negara yang baru merdeka, yaitu Timur Leste. Nah, ini sungguh memang sangat memprihatinkan. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa membentuk komponen cadangan. Ya, walaupun jumlahnya baru sedikit, tetapi sudah bisa memperkuat pertahanan negara kita, sehingga harapannya ke depan pertahanan negara kita semakin disegani oleh negara-negara lainnya di dunia. Saya sampaikan sedikit bahwa Undang-Undang Nomor 23 memang ada mengatur beberapa hal, ya mulai dari bela negara, kemudian ada komponen pendukung, komponen cadangan, dan mobilisasi demobilisasi. Nah, ini memang bidang saya terutama ini ada di bab 4 dan bab 5-nya, yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan. Di samping tentu ada kegiatan pendanaan, pengawasan yang dilakukan oleh Bapak-bapak di DPR, kemudian ketentuan pidana dan penutup. Komponen cadangan ini seperti yang tadi disampaikan adalah sumber daya yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Jadi memang komponen cadangan ini harus disiapkan dulu, baru dia bisa dimobilisasi. Jadi kalau belum disiapkan menjadi komponen cadangan, dia tidak akan bisa dimobilisasi untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama. Dan mereka ada 4 macam, mulai dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana. Dalam hal ini berarti pengelolanya atau pemiliknya lah yang akan mengelola komponen cadangan menjadi komponen cadangan. Warga negaranya itu baru dari unsur sumber daya manusianya. Di mana komponen cadangan ini di tahun ini, Bapak Ibu sekalian, ini baru ada komponen cadangan matra darat yang kita bentuk. Nanti di slide berikutnya saya informasikan. Komponen cadangan matra laut dan udara, insya Allah tahun depan pagu indikatif anggarannya sudah keluar. Mudah-mudahan kita bentuk untuk matra laut dan udara. Pentahapan pembentukan komponen cadangan ini ada
ada mekanismenya. Ya, jadi memang tidak mudah karena untuk menjadikan seorang komponen cadangan itu perlu ada pelatihan dasar militer, di mana kemampuannya kita harapkan ya sudah bisa melaksanakan minimal kemampuan dasar dari militer, sehingga apabila suatu saat dimobilisasi mereka siap untuk memperkuat TNI. Ya, mulai dari tahap pendaftaran, kemudian ada seleksi. Kalau sudah lulus seleksi, baru ikut latihan dasar militer selama 3 bulan. Nah, kalau sudah lulus, baru ditetapkan oleh Bapak Menteri sebagai komponen cadangan. Jadi seleksinya cukup ketat, Bapak Ibu sekalian. Ini hampir sama seperti seleksi masuk TNI atau Polri, ataupun masuk seleksi menjadi CPNS, mungkin hampir sama juga. Tapi mungkin ujinya lebih ketat. Ya, di sini ada uji kesehatan, uji kesemaptaan, ada uji pengetahuan, uji sikap. Jadi memang ini semua gratis, tidak dibiayai oleh negara atau oleh APBN. Jadi ini juga suatu sarana yang sangat bagus ini untuk mengukur kemampuan adik-adik sekalian yang generasi muda yang kemarin kita tes juga, sehingga mereka tahu di mana letak posisi mereka, seperti apa kesehatannya, seperti apa, ya, psikologinya, lead persnya, pemeriksaan postur, penyelenggaraan seperti pelari, berenang, nah itu juga diketahui itu. Jadi di samping administrasi, ya, terutama data kependudukan, karena kita mengikut sertakan Kemendagri dalam hal ini Dukcapil dan Kesbangpol untuk mengetahui latar belakang seseorang. Nah, setelah dia lulus seleksi, Bapak Ibu sekalian, baru kita latihan dasar militer. Di dalam latihan dasar militer ini terutama ada beberapa materi yang menjadi pokok sesuai dengan yang kita berikan kepada adik-adik yang masuk TNI, atau mungkin hampir sama dengan Polri juga, tetapi beda materinya ya. Mulai dari sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan, jasmani militer, dan materi lain sesuai kebutuhan. Nah, inilah yang materi-materi yang diberikan. Nah, ini banyak lagi materi-materi turunannya. Intinya mereka siap untuk melaksanakan tugas-tugas TNI seperti berperang, ya itu. Karena mereka juga diajari nembak. Nah, setelah mereka lulus menjadi komponen cadangan, dilantik, mereka akan dibina, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak dilepas seperti itu saja, walaupun setelah dia dilantik menjadi komponen cadangan, dia kembali ke masyarakat sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Tetapi dia dibina, ada pembinaan, ada 2 pembinaan, pembinaan administrasi dan pembinaan kemampuan. Pembinaan kemampuan ini adalah pelatihan penyegaran. Nah, untuk yang komponen cadangan yang sekarang ini sudah dilatih, Latsarmil, sudah hampir 3 bulan, 2 bulan lebih lah ya. Ini mereka nanti di tahun depan akan melaksanakan pembinaan. Nah, di mana pembinaan itu dilaksanakan ada 2 masa. Ini masa pembinaan itu hanya pada masa aktif. Kalau masa tidak aktif, mereka kembali kepada profesi semula. Di mana pembinaan itu dilaksanakan paling singkat 12 hari dan paling lama 90 hari. Dan masa aktif komponen cadangan ini pengabdiannya dia hanya berlaku sampai dengan 48 tahun. Nah, untuk masa pembinaan tadi yang 12 hari dan paling lama 90 hari ini itu berlaku selama setahun. Ya, jadi setelah kemampuan dasar yang mereka miliki selama 3 bulan tadi, kita harapkan di tahun-tahun berikutnya mereka tetap terpelihara kemampuannya. Karena itu kewajiban kita untuk memelihara kemampuannya, ya, sehingga mereka siap untuk menghadapi ancaman militer maupun ancaman hibrida. Nah, itu. Dan masa tidak aktif berarti mereka kembali kepada pekerjaannya atau profesi semula. Nah, selama mereka melaksanakan tadi Latsarmil ataupun nanti pembinaan selama masa aktif, bagi komponen cadangan ini sesuai aturan perundangan, itu tidak boleh menyebabkan pemberhentian yang putusnya hubungan kerja. Ya, ini bagi pekerja, PNS atau buruh ya. Sedangkan bagi mahasiswa tidak boleh atau tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai mahasiswa. Nah, karena memang sekarang ini ada banyak mahasiswa yang ikut Latsarmil. Nah, ini sudah diketahui oleh kampusnya dan tidak boleh kehilangan statusnya sebagai mahasiswa. Izin Pak, waktunya sisa 2 menit. Baik, ini tinggal beberapa slide. Ini adalah komponen cadangan yang kita bentuk tahun ini, Pak. Ada hampir 2.500 komponen cadangan. Ini ada berbagai unsurnya, ada mahasiswa, SMP, SMA,
kemudian ada juga yang sarjana, ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja. Jadi memang sangat variatif. Ini mereka sudah melaksanakan hampir 2 bulan lebih ya. Dirindam mulai dari Jakarta, Bandung, Malang, Magelang, kemudian terakhir ada di Kalimantan Barat, di Singkawang. Di samping itu, kita juga sudah membentuk Komduk, Pak. Untuk sekali lagi ini mungkin salah satunya menghadapi ancaman non-militer ini ya, karena ini Komduk dalam mengatasi COVID ini. Ya. Walaupun ini sebenarnya COVID ini juga, pandemi ini sudah arahnya ke seperti ancaman hibrida ya, sudah menjalar kemana-mana ya. Ini sudah kita bentuk dan sudah 5 gelombang kita bentuk, Pak. Yang terakhir yang kita laksanakan saat ini masih beroperasi ini di Rumah Sakit Suyoto Kemhan. Sudah 5 gelombang. Ini komponen pendukung kesehatan. Kemudian kita juga membentuk ada SDM unggul di Kementerian Pertahanan di Unhan. Ini adik-adik ini luar biasa, menjadi kadet di bawah binaannya Pak Ses tadi ini. Kemudian ada satu lagi juga di Politeknik di Belu NTT. Nah ini kita juga bekerja sama Dikti untuk Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka sehingga mereka tetap mendapatkan SKS, Pak, selama mereka ikut Latsarmil. Sudah kita kerjasamakan sama Dikti. Nah demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan paparan singkat saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Brigjen TNI Fahrid Amran SH. Kita melangkah ke narasumber yang kedua, tapi sebelum itu saya menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa setelah para narasumber itu kemudian menyampaikan materinya, akan ada sesi tanggapan atau tanya jawab ya. Baik, narasumber yang kedua kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli MSI, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PKB. Kepada Bapak Dr. Haji Andi Muawiyah Ramli kami persilahkan dengan hormat. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Adinda Moderator Fajar, Adinda Takdir Khair, Ketua MPI Sulsel, dan tentu saja Pak Arkam Asikin, Dr. Arkam Asikin, penulis buku ini, luar biasa. Dan yang kita hormati Pak Brigjen TNI Pak Ari Wibowo, Pak Brigjen Fahri yang baru saja memberikan makalahnya, dan Bapak-Bapak semua. Tentu saja saya ingin sampaikan bahwa 15 tahun yang lalu saya pernah jadi pimpinan fraksi di Komisi 1 DPR RI yang bermitra kerja dengan TNI, BIN, Kominfo, dan Kementerian Luar Negeri. Waktu itu 15 tahun yang lalu itu Komisi 1 itu disebut dengan Komisi Air Mata, berbeda dengan Komisi 5 disebut dengan Komisi Mata Air. Itu seperti dulu dan mungkin sudah berubah dengan sekarang ini. Tentu saja begini, saya ingin menyampaikan beberapa pikiran setelah saya membaca buku yang sangat baik ini, 244 halaman. Tapi jangan percaya kalau saya baca semua, karena waktu kita sangat sedikit. Kadang-kadang webinar 3 kali dalam sehari. Saya cuma membaca pengantar beliau dan khusus di bab 7 tentu saja. Iya, gimana? Bapak-bapak semuanya tentu saja nanti akan sampai pada topik pendidikan generasi muda dan konteks negara. Jadi juga selamat kepada Dodep Akbar. Sama Bapak senior kita Pak Agung Laksono, salam Adinda, sama beliau senior saya di beberapa kesempatan. Bapak-bapak Ibu semuanya, tentu saja ingin saya sampaikan bahwa setelah sepintas membaca buku ini, tentu saja saya juga ingin mencari pembanding dari buku-buku yang ditulis oleh cendekiawan militer kita, seperti tulisan-tulisan almarhum Letnan Jenderal
Saidiman Suryo Hadiprojo. Itu sudah luar biasa, tulisannya banyak di Kompas itu yang sudah dibukukan. Kemudian tulisan dari Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syah Nakri dan lain-lain. Karenanya sebelum sampai ke bab 7 buku ini tentu saja tentang model pembinaan komponen cadangan. Kemudian karena dari bab inilah inti rekomendasi pemikiran Pak Dr. Arkam Asikin yang selaras dengan tupoksi saya sebagai anggota DPR dari Komisi 10 yang membidangi dengan pendidikan. Tapi harus dulu disepakati bahwa ada dua hal yang substantif di dalam buku ini sebenarnya, yakni tentang strategi baru dan pertahanan negara. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari substansinya. Kemudian jangan sampai keliru, karena pernah terjadi saat Profesor Dr. Mahfud MD diminta oleh Gus Dur untuk menjadi Menteri Pertahanan, beliau masih bertanya-tanya, saya diminta oleh Pak Presiden keempat ini menjadi Menteri Pertahanan atau menjadi Menteri Pertanahan. Nah ini sempat calling dengan saya waktu itu, beliau ini pertanahan atau pertahanan. Nah jadi perlu ada titiknya di situ. Bapak semuanya, tentu saja semua kita sepakat bahwa kekuatan pertahanan suatu bangsa bukan hanya kekuatan militer, tapi terkonstruksi oleh beberapa elemen pertahanan yang terdiri dari tentu saja pertama kesadaran bela negara. Kesadaran lahir dari faktor atau dihasilkan dari pendidikan. Ini yang berkait dengan Komisi 10, artinya pendidikan merupakan leading sektor untuk pembentukan kesadaran dimaksud. Yang kedua elemennya adalah dukungan politik elemen bangsa. Seluruh elemen bangsa harus juga ikut terlibat di dalam hal pertahanan keamanan negara. Ketiga, tentu saja elemen sistem pertahanan yang kuat sesuai dengan filosofi bangsa kita. Kalau orang Betawi mengatakan di situ jual kami beli, atau pepatah lain, ketika datang musuh jangan lari, tapi kalau ketika jangan mencari musuh, tapi kalau datang musuh jangan lari. Nah ini nih salah satu yang bahasa ada di bahasa kita. Yang ketiga elemennya adalah sistem pertahanan yang kuat sesuai dengan filosofi bangsa kita. Yang keempat, postur angkatan bersenjata yang kuat paling tidak mendekati kebutuhan. Kenapa Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa kalau terjadi suatu perang di Indonesia ini kita hanya bertahan sampai 4 hari. Nah ini, jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Fahri, tentu saja harus kuat ini pertahanan ini dengan kebutuhan kita bersama. Yang kelima, sistem cadangan dalam rangka penggandaan kekuatan angkatan bersenjata sudah diuraikan tadi baik oleh Pak Arkam maupun Pak Fahri. Yang keenam, tentu saja dalam hal ini elemen yang keenam adalah sistem dukungan, sarana dan prasarana sistem logistik, industri pertahanan dan arahnya kemandirian. Begini, kita punya pindad dan divisi kapal perang PT PAL Indonesia. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan dari bacaan saya, bahwa siapa yang memiliki baja, kalau terjadi suatu konflik, itu yang akan keluar adalah yang memiliki baja. Tapi satu hal, meskipun kita mungkin penghasil baja ketiga terbesar di dunia, tapi baja kita itu masih lemah. Krakatau Steel itu masih lembek bajanya. Jadi belum cukup untuk dibuat sebagai panser atau alat kesenjataan alutsista yang lain. Jadi artinya kita masih harus importasi baja dari luar negeri, dari luar. Nah ini. Ketujuh, tentu saja ingin saya sampaikan kepada Bapak semuanya, waktunya sangat terbatas, adalah perundang-undangan yang mendukung dan mengikat. Nah ini tadi banyak disampaikan, tentu saja perlu ada revisi-revisi dari undang-undang yang ada, dan kita mendukung sepenuhnya hal itu di DPR, khususnya mungkin nanti di Komisi 1 bisa menerima hal ini. Kedelapan, tentu saja yang saya catat dari beberapa buku adalah kepemimpinan nasional yang kuat dan berkarakter. Nah, ini
8 atau 7 pimpinan nasional kita, Presiden mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, dan Pak SBY dan Pak Jokowi sekarang ini, beliau adalah kepimpinan nasional yang punya karakter yang kuat. Dan tentu saja sudah teruji sebagai salah satu putra terbaik bangsa untuk mempertahankan kedaulatan kita. Nah, Bapak-Bapak Ibu semua yang saya hormati, nama pertama, membangun kesadaran bela negara melalui anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, kementerian lain yang punya elemen pertahanan. Ini saya sampaikan bahwa dalam konstitusi kita ada 20% porsi untuk pendidikan. Di konstitusi diatur itu 20% dari APBN. Jadi kalau APBN kita yang sekarang seperti yang dibacakan Pak Jokowi tanggal 16 Agustus kemarin sekitar 2.700 triliun, artinya di atas 500 triliun itu anggaran pendidikan. Tapi yang harus dicatat bahwa dana ini tidak masuk semua di Kementerian Pendidikan dan Ristek. Dia terbagi habis ke seluruh kementerian dan lembaga, termasuk yang di Tidar sana, termasuk semua kementerian lembaga yang melakukan pendidikan kedinasan, semua terbagi habis. Bahkan terbagi habis juga hampir 50 triliun ke Kementerian Agama, Kementerian Desa, itu duit itu diambil dari 20% itu. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa luar biasa dana dari Kementerian Pendidikan dan Ristek ini ternyata terbagi habis, yang 20% itu dari PBN untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Republik kita. Satu hal lagi, persoalannya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak penulis tadi, Pak Dr. Arkam, bagaimana sebuah kementerian menyadari bahwa pembangunan yang mereka lakukan mempunyai kaitan dengan elemen pertahanan. Masih ada yang beranggapan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan itu merupakan tanggung jawab pusat saja. Tidak sampai ke daerah, tidak sampai ke provinsi, tidak sampai ke kabupaten. Mari kita lihat APBD sebuah kabupaten dan kota. Nah, ini soal yang ingin saya pertanyakan juga. Adakah komponen pembiayaan pertahanan di dalam APBD-nya? Ini sangat jarang diungkapkan, tapi menggelitik untuk saya sampaikan. Tidak pernah ada itu. Oleh karenanya hal ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan di dalam diskusi akademik kita hari ini. Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya sampai pada bab 7 buku bagus ini tentang bab yang merekomendasikan beberapa catatan tentang model pembinaan komponen cadangan. Karena disitulah nanti keterlibatan generasi muda kita, anak muda kita, siswa-siswa kita. Saya sangat setuju dengan model perekrutan yang disuguhkan oleh penulis Pak Dr. Arkam, bahwa Komcat itu berdasarkan varian umur dan jenjang sekolah, yakni umur 14 sampai 24 tahun. Menurut buku ini, model berjenjang memiliki 3 dasar, yaitu wawasan kebangsaan, sekolah kebangsaan, dan diklat orientasi bela negara. Ada satu hal, kita mempunyai setback yang ingin saya sampaikan. 35 tahun yang lalu, saya masih mendapat kuliah, namanya kuliah kewiraan. Rektor saya waktu itu adalah seorang perwira tinggi, Brigjen TNI Haji Bakti Syahid. Beliau banyak menulis buku tentang kewiraan ini. Tapi kelebihan beliau juga adalah menerjemahkan tafsir Quran dalam bahasa Jawa. Ini beliau sangat fenomenal di dalam rektor yang ada di Indonesia pada waktu itu. Jadi menarik sekali untuk sepintas mengulas tulisan Pak Dr. Arkam ini dan kawan-kawan tentang nilai-nilai dasar bela negara untuk kaum muda yang dituangkan dalam beberapa parameter karakter persis sama sebangun tugas yang diberikan oleh anggota MPR RI, yakni setiap kali dalam setahun itu 4-5 kali kita mendapatkan kegiatan yang namanya 4 pilar berbangsa, dan kurikulanya hampir sama, ada bukunya yang sudah terus direvisi. 4 pilar berbangsa itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja yang disampaikan oleh Pak Arkam dalam buku ini adalah tentang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila. Urutannya mungkin ini Pancasila lebih dulu sebagai dasar ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan bela negara,
Dan tentu saja seperti yang tergambar, girah, semangat preambul kita tentang yakni mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Bapak-bapak semua sekalian, sebelum saya mengakhiri apa yang ingin sampaikan kaitannya dengan untuk generasi muda kita, bahwa tipologi yang disampaikan oleh penulis, tipologi anak bangsa seperti ini yang di atas tadi, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, tidak akan ditemukan pada mereka yang hobinya TikTok sepanjang hari, nonton drakor sepanjang hari, dan juga sudah terkena narkoba juga sudah yang menjadi musuh besar anak muda kita. Kemudian kita juga tidak akan mendapatkan karakter ini pada mereka yang masih mempersoalkan bahwa cium dan hormat bendera merah putih itu adalah haram. Itu tidak kita akan temukan seperti itu. Nah, ini bagian dari yang perlu kita kerjakan. Bagaimana adanya penyadaran seperti yang dimaksud di awal tadi. Kemudian ini juga tidak akan kita temukan pada mereka-mereka yang mengidolakan ISIS, Al-Qaeda, gerakan khilafah, serta para bomber. Para bomber ini. Kita ingat bom Bali 1 dan 2, kemudian beberapa tempat kejadian ini. Satu hal ini saya sampaikan kepada Bapak semuanya. Karakteristik karena saya menulis buku tentang ini. Para bomber ini, kalau dikatakan kepada mereka bahwa kenapa Anda membom sebuah tempat, di sana kan juga ada muslim yang baik, mereka punya anak, mereka punya istri. Apa jawabannya? Jawabannya kita bom semua mereka, nanti di akhirat dipilih mana yang bagus, mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Sebuah jawaban yang tentu saja yang sangat simplistis dan tidak masuk di akal nalar sehat kita, orang-orang yang menekuni sebagai orang yang cinta bangsa, cinta negara, dan cinta tanah airnya. Saya pikir bagian-bagian ini yang ingin saya sampaikan. Salut saya kepada Bapak Arkam Asikin. Sudah cukup. Pak Dokter sudah menulis buku yang sangat baik, dan saya lihat, saya mencatat juga bahwa buku ini sudah masuk ISBN International Standard Number 978-623-972-43-608. Ini pusatnya di London. Jadi kalau di Indonesia tentu saja di pusat perpustakaan nasional. Jadi buku ini sudah sangat layak untuk edar karena sudah masuk dalam katalog internasional dan nasional kita di perpustakaan nasional. Tentu saja terima kasih, Pak. Saya sampaikan satu hal lagi sebagai penutup. Di Israel itu, Pak, di Israel ada sebuah diorama. Anak-anak SD itu dibawa ke sebuah tempat. Di situ ada tumpukan tengkorak tentu saya mungkin dari plastik. Dan dia anak-anak itu, anak SD itu bisa diberikan kepada mereka bahwa kalau Anda tidak cerdas, kalau Anda tidak patriotik, nasibmu akan seperti ini. Mengingat Auschwitz di Jerman sana dulu. Nah, ini nih pentingnya kita memberikan sekolah seperti yang dibuka oleh Pak Arkam itu, sekolah bangsaan itu tentu saja Pak Arkam, saya ingin sampaikan bahwa ada mungkin dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek sekarang ini untuk sekolah-sekolah seperti itu, namanya sekolah pendampingan. Mungkin Pak Arkam belum sempat quote-unquote berproposal untuk sekolah kebangsaan kita yang sangat baik ini. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk bicara di forum akademik yang baik ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Muawiyah atas materi yang disampaikan. Ya, kita memasuki atau mempersilahkan narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Dev Akbarsyah Pikarno Laksono ME, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar. Ya, kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan narasumber materinya pada hari ini. Terima kasih. Ya, suara saya kedengeran jelas? Jelas Pak.
Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada HMPI yang telah mengundang saya untuk hadir di webinar seperti ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber dari Kementerian Pertahanan, juga dari rekan saya dari DPR yang sudah menyampaikan materinya. Dan juga selamat kepada Dr. Arham ya, yang sudah mengirim bukunya. Sama juga saya sudah baca, tapi ya mohon maaf saya belum menyelesaikannya. Tapi beberapa poin disampaikan oleh saudara Dr. Arham tentang ilmu pertahanan ataupun juga konsep-konsep pertahanan di Indonesia. Ya, sekarang kita ini di era digitalisasi dulu itu namanya yang dikhawatirkan di internet itu adalah hanya tersebarnya ideologi-ideologi atau paham-paham yang keluar daripada ideologi negara, bahkan menggerogoti dan juga mengancam persatuan. Tapi sekarang justru sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai ke S3 pun juga semuanya masih dilakukan secara virtual. Ini alhamdulillah saya juga sedang mengikuti program S3 di Unhan. Jadi ini saya sekarang semuanya dilakukan secara virtual. Ya di satu sisi ya memang memudahkan, jadi tidak perlu capek-capek susah ke kampus, cuman ya namanya kita dari kecil itu biasa sekolah tatap muka, sekolah virtual ya banyak kehilangannya. Yang pertama fokusnya, yang kedua kesempatan untuk interaksi dengan sesama siswa, sesama mahasiswa dan juga dengan para pengajar, para dosen. Nah itu yang tidak dapat, dan itu kan adalah sebuah learning experience yang juga dan berharap proses kita itu dari hijau Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Mungkin. Ya mungkin karena jaringannya lagi bermasalah, kita sembari menunggu dari Bapak Dev Akbar Syafie Karno Laksono ME selaku anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar. Jadi setelah ini masih ada satu. Oh ya, silakan Pak, lanjut. Sudah sambung? Iya Pak. Ya. Baik, tadi peserta yang mengatakan suaranya pelan dan terputus-putus. Ini ya saya mohon maaf, saya ini sambungan sudah bisa ke depan ya selama presentasi ini ya. Jadi saya apresiasi hari ini dan juga peluncuran buku ini. Selamat kepada Dr. kami yang telah menyelesaikan S3-nya dan juga membuat satu buku ini. Semoga ini bisa menjadi bahan-bahan utama untuk kita dalam menentukan pembahasan undang-undang ataupun juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan negara. Nah, ya kita melihat perkembangan dunia internasional ya, situasi yang di Afghanistan itu ya, dengan kembalinya berkuasa Taliban di Afghanistan itu pertama membuktikan bahwa sistem pemerintahan di sana, sistem pertahanan di sana, ideologinya itu sangat
rapuh. Nah, jadi begitu jatuhnya Amerika atau begitu keluarnya Amerika dari Afghanistan, langsung hilang persatuan tersebut, langsung lari prajurit-prajurit Afghanistan Army itu, dan begitu cepatnya masuknya Taliban menguasai kembali Kabul. Dan juga kemarin itu terjadi satu pemboman ya, yang didalangi oleh ISIS. Ya, saya pun juga tidak mengerti kenapa ISIS harus melakukan pemboman, padahal jelas-jelas mau keluar. Mereka tinggal tunggu sabar satu lagi dan mereka bisa nah, tapi tidak solid ya, ataupun juga sel-sel tersebut dan itu berpotensi ya akan dan ya saya dapat simpulkan bahwa perdamaian di Afghanistan itu pasti akan mungkin lagi bermasalah untuk kedua kalinya. Ya, sembari kita menunggu dari Bapak Dev Akbar Syah, karena dia masih ada waktu sekitar 9 menit untuk menyampaikan materinya. Kami perlu sampaikan setelah ini masih ada satu narasumber kita, yaitu Dr. Mulyadi MSI dari Universitas Indonesia. Oke, Pakar militer dan politik. Oh iya Pak, siap. Sudah sambung lagi? Iya Pak. Ya, mohon maaf terus nih, saya nggak ngerti kenapa putus-putus ya. Ya udah saya langsung ke poin aja deh. Ya, oke. Kita pertahanan negara ke depannya akan mengalami ya, baik secara infrastruktur, laut selatan itu naik turun karena panas dinginnya, kadang-kadang ada kapal dari Vietnam, lalu juga Cina membangun markas militernya di Spratly Island. Nah, lalu juga penting juga melakukan adaptasi perkembangan teknologi, ya. Itu suatu kewajiban, dan di dalam tiap-tiap matra di TNI dan juga di Kemhan, di dalam BAIS, di dalam BIN, itu juga sudah selalu membangun pusat sandi dan internetnya itu karena sekarang ancaman pertahanan itu ya bukan hanya melalui perang konvensional, tapi yang lebih mesti disikapi adalah bagaimana kita memiliki sistem pertahanan internet yang kuat. Nah, dan itu juga tugas dari Komisi 1 ya, untuk memastikan baik secara anggaran, secara aturan, dan pengawasan dari Komisi 1 untuk memastikan pemerintah melakukan pembangunan di sisi tersebut. Ya, dan juga sekarang kita lihat ya, bahwa kita sekarang di tengah-tengah pandemi ini yang terjadi di seluruh dunia. Jadi pertahanan negara ini bukan hanya bersifat fisik atau non fisik. Ya, sorry, tadi sempat putus sedikit. Dan juga fisik dan juga berkaitan juga dengan alam dan kesehatan. Alam itu baik bencana alam ya, dan juga kesehatan, yaitu ya masalah pandemi seperti saat ini. Nah, ini kita memastikan bahwa pertahanan negara harus memiliki sistem yang kuat. Jadi ketika kita masuk ke dalam pandemi seperti ini ataupun ada bencana-bencana lainnya, itu sudah memiliki strategi, memiliki personel, memiliki peralatan dan juga memiliki kesiapan untuk melakukan pergerakan daripada personel tersebut. Dan juga sekarang ini ada ancaman-ancaman bencana alam selain gempa bumi dan juga pemanasan global, dan juga yang dulu kita hanya lihat itu di film-film ya, benda luar angkasa ya. Sekarang kalau kita lihat itu satelitnya di keliling dunia itu banyak sekali sampah-sampah dari satelit-satelit yang dulunya ada, karena mereka tidak akan bisa hancur karena di dalam atmosfer yang luar. Nah, tapi kemungkinan mereka itu jatuh satu hari itu sangat mungkin.
ketertarikan gravitasi bumi dan lainnya. Dan itu bisa menjadi ancaman kalau misalnya itu jatuh tiba-tiba ke iman atau di dalam, atau mungkin juga jatuh istana presiden. Pengalaman ini ya di perhatian ya harus mati. Karena mungkin tidak ada tanggapan lagi, kita menunggu sampai 1-2 menit karena masih ada sisa beliau 5 menit untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Jadi melanjut apa yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah daripada Dr. Mulyadi menyampaikan materinya, akan ada sesi tanya jawab untuk peserta. Untuk tanya jawab ini kita buka sebentar, ada 2. Tolong untuk para peserta yang ingin bertanya memberikan kode, yaitu dengan menaikkan atau mengangkat tangannya supaya pihak operator bisa cepat untuk kemudian melihat para peserta yang ingin kemudian menanggapi. Ya, kita belum ada kapan ya, atau bagaimana? Ya, pembicara berikut. Ya, karena mungkin jaringan daripada Pak Dev. Ya. Lanjut Pak. Sudah. Iya, iya. Ini salah. Ya. Masih ada Pak waktunya 4 menit aja deh ya. Ini biar apa namanya? Ya, ini biar nggak putus-putus lagi nih, nggak tahu kenapa. Iya Pak. Mungkin Masih ada waktunya Pak. lagi Silakan di dilanjut. hack kali ini sama ISIS kali ini. Nah, jadi untuk memperkuat ke depan ini ya, kita perlu pendidikan pertahanan untuk generasi muda. Maka itulah pentingnya untuk Komcat dan lain-lain itu segera dijalankan dan seluruh Indonesia, dan juga generasi muda Indonesia seperti kawan-kawan yang tergabung di HMPI ini bisa menjadi agen-agen pertahanan, ya tentunya bukan agen-agen Intel yang lalu, tapi bisa menyebarkan ilmu persatuan dan kesatuan Indonesia, dan juga memperkuat pengertian dan pendalaman terhadap ideologi bangsa, dan juga untuk membangun kepedulian generasi muda akan berbagai macam isu ataupun fenomena-fenomena sosial lainnya yang sudah menjadi fondasi dasar kita dalam bernegara dan juga dalam membela negara. Dan juga perlu adaptasi dan juga literasi digital, itu menjadi poin yang penting untuk mengarahkan generasi muda kita untuk menjadi agen pertahanan negara. Karena apa? Karena mengingat sekarang di era industri 4.0, bahkan sekarang itu sudah masuk ke sambungan telepon 5G, bahkan di negara seperti Cina ataupun negara-negara Eropa Barat, nah itu sudah mempersiapkan untuk masuk ke era 6G. Nah, kita ini di daerah-daerah tertentu aja masih 3G ya. Kemarin itu saya dalam perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, masih banyak daerah-daerah yang 4G-nya itu belum jalan. Nah, maka itu penting untuk generasi muda kita untuk selalu melek teknologi, sadar akan teknologi, akan tapi tetap memiliki filter yang kuat, fondasi yang kuat di dalam desain negara kita, bahwa pentingnya persatuan dan pemahaman terhadap bela negara dan juga ideologi bangsa. Maka itu ini sekaligus juga untuk menutup penyampaian saya, saya harapkan
forum ini bisa menghasilkan masukan yang penting, baik untuk kami yang di parlemen ataupun juga pada mitra kami di pemerintahan secara luas, dan juga bisa bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang sekarang masih kuliah, mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri. Nah, semoga forum ini ya bisa menghasilkan konsep untuk bagaimana membentuk para generasi muda ke depan dan dapat mengikuti perubahan dinamika dalam pertahanan negara. Pertahanan negara kan seperti tadi saya katakan tidak selalu dalam bentuk angkat senjata bertempur, ya, tapi sekarang pertahanan negara itu bagaimana kita menampilkan diri kita di dunia internet, ya, menggunakan platform-platform media sosial yang ada untuk menyuarakan pandangan kita, pendapat kita, dan juga meningkatkan kesejahteraan kita, baik bisa menjadi entrepreneur kah, atau menjadi agents of change di wilayah masing-masing dengan menggunakan platform-platform sosial media yang ada dengan baik dan juga dengan bermartabat. Jangan sampai platform-platform tersebut hanya digunakan untuk gibah lah, digunakan untuk sekedar hanya buat bahan lelucon, tapi digunakan untuk kepentingan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi sambungannya sempat terputus beberapa kali. Ini menjadi tanggung jawab juga daripada kita semua di Komisi 1 untuk menjadi bahan bertanyakan kepada Pak Menkominfo ini kenapa di Jakarta aja sambungan internetnya pun ngedrop terus. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya yang disampaikan. Memang perlu untuk adanya kolaborasi ke depan dari semua pihak, baik dari akademisi dan lain-lain sebagainya untuk mewujudkan ini, dan tentunya kita berharap kegiatan kita pada hari ini tidak bersifat seremonial, dalam artian akan ada pembahasan selanjutnya, paling tidak akan menjadi pembahasan penting pada saat rapat di parlemen. Baik, narasumber kita yang terakhir atau yang keempat yaitu Bapak Dr. Mulyadi, pakar militer dan politik dari Universitas Indonesia. Dengan itu kami persilahkan dengan hormat Pak. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, Direktorat Jenderal Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Brigadir Jenderal Pak Wibowo, ya, Direktur Sumber Daya Potensi Pertahanan, Dirjen Potensi Pertahanan Bapak Brigadir Jenderal Farid Amran yang saya hormati. Tadi Pak Dep dari Komisi 1 DPR dari Golkar, kemudian Pak Andi dari Komisi 10 DPR. Baik, kelihatannya ini saya butuh cepat menyampaikan karena keterbatasan waktu. Saya memberi komentar dulu terhadap buku ini. Pertama, saya ucapkan selamat ya Pak Arkam sudah menulis buku ya. Ini lain ya, tapi ini memang pembahasan dari politik hukum. Jadi politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara. Saya akan sedikit nanti singgung itu. Komentar saya di balik buku itu, saya katakan bahwa hampir semua negara menginginkan negara itu aman. Kenapa? Karena pingin warga negaranya, ya, pingin warga negaranya agar dia datang ke negara bersangkutan itu bebas dari aksi kriminal. Tetapi itu berbeda dengan pertahanan. Hampir seluruh negara di dunia menginginkan negara itu lemah pertahanannya itu. Ya, kenapa? Karena kalau negara itu kuat pertahanannya, maka dia menjadi ancaman potensial. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Karena itu tidak ada negara yang berusaha membantu negara lain meskipun di dalam sekutunya sendiri. Itu yang harus saya tegaskan dulu terhadap buku ini. Nah, buku ini mencoba menawarkan satu perspektif yang baru bahwa
pertahanan ini perlu didekati dari segi penanaman dari awal secara dini. Jadi ini tidak masuk di dalam sebenarnya kalau pakai bukunya Machiavelli ya. Jadi yang memperkenalkan teori pertama itu ya ini Machiavelli itu seni perang ya, seni perang yang dipelajari dari gurunya ya. Salah satu muridnya itu Socrates, namanya Xenophon, Jenderal Xenophon itu sangat hebat. Itu Machiavelli banyak belajar dari situ sehingga dia menulis itu. Tapi tulisannya Machiavelli itu berangkat dari kritikannya terhadap tentara bayaran tuh. Ya, jadi dia bikin konskripsi ya kemudian untuk ditetapkan sebagai prajurit reguler untuk mempertahankan negaranya. Jadi penekanannya bukan sebenarnya itu kedisiplinan. Jadi tadi karena ini lebih kepada arahnya ke pertahanan non militer, ya maka saya akan sedikit saya singgung itu. Ya pertama-tama begini, kepada Bapak Ibu yang belum ini saya perlu barangkali sedikit memberikan otoritas saya. Jadi otoritas keilmuan saya itu politik ya, politik pemerintahan ya, politik S1, 2, 3 jadi itu dan juga di militer linier. Pak ya, jadi S1, S2, S3 militer memang dan politik. Tapi saya tidak militer dalam pengertian bahwa saya tidak bergelut di dalam strategi perang. Ya, saya tidak ahli di dalam strategi perang, ya apalagi strategi pertempuran, kan ini beda. Itu beda tiga-tiganya. Strategi pertahanan, strategi perang dan strategi pertempuran. Itu berbeda. Nah, yang dia tulis ini adalah sistem pertahanan. Dari Indonesia itu menganut sistem pertahanan semesta. Artinya, kalau diperkecil bahwa seluruh warga negara Indonesia itu adalah tentara, ya itu konsekuensi logis daripada sistem pertahanan semesta itu. Karena itu mau tidak mau kita harus laksanakan yang dianjurkan oleh Machiavelli, konskripsi. Ya, itu cadangan militer itu. Jadi militer itu kenapa ada wajib militer? Karena ada kecenderungan orang tidak mau masuk di militer. Karena militer itu sama dengan kematian. Nah, jadi selalu saya katakan kalau saya mengajar di militer, saya selalu katakan profesi yang paling mulia, profesi yang paling agung itu adalah militer. Kenapa? Karena tidak ada warga negara, tidak ada pekerjaan yang menyumbangkan langsung nyawanya ya kecuali militer. Saya dosen tidak langsung mempersembahkan nyawa saya itu. Karena kecenderungan ke depan itu takut warga negara itu tertarik pada militer itu. Ya, karena itu diterapkanlah wajib militer. Kenapa? Karena itu tadi militer itu sama dengan kematian dan tidak ada warga negara yang tertarik pada situ. Itu kemungkinan besar nanti akan terjadi. Tapi ingat, ini adalah perang asimetris. Ini adalah perang asimetris, artinya apa? Memang ancamannya modern, tapi tidak berarti bahwa meninggalkan ancaman tradisionalnya, yaitu ancaman militer. Ya malah sekarang ini ancaman militer itu tetap menjadi bayang-bayang. Bapak bisa lihat di Laut Cina Selatan dan Bapak bisa lihat perkembangan perlombaan senjata. Nah, coba lihat perlombaan senjata nuklir, perlombaan senjata kimia, perlombaan senjata biologi, ya dan perlombaan senjata laser. Itu semua senjata pemusnah massal itu, dan itu perangkat dari militer itu. Dan tetap negara yang kuat selalu memperhatikan ya itu kekuatan militernya, pertahanannya itu. Dan tidak ada, ya saya mau katakan bahwa tidak ada negara yang kuat kalau dia tidak kuat diplomasinya. Dan tidak ada diplomasi yang bisa berhasil kalau tidak didampingi dengan diplomasi provokatif dan preventif. Itulah sebabnya China dengan Amerika selalu berada di atas. Iran menyusul, ya Soviet menyusul gitu. Karena dia sadar betul bahwa kekuatan militer itu adalah kekuatan pendamping di ancaman perang asimetris itu. Jadi bukan berarti bahwa ini perang asimetris itu militer harus diabaikan. Dan studi saya tentang militer itu menempatkan bahwa militer di Indonesia itu satu-satunya militer yang ada di dunia yang memiliki ciri revolusioner profesional. Ya Bapak harus tahu itu. Karena itu saya selalu katakan berbagai komentar saya bahwa ini reformasi ini sedikit kebablasan. Kenapa?
karena memenjarakan militer di baraknya. Mestinya militer itu diperluas keberadaannya itu seiring dengan masuknya berbagai ancaman di segala bidang. Itu yang harus selalu saya katakan itu. Tetapi ada ketakutan bahwa jangan nanti negara militer. Saya bilang Anda tidak perlu takut kepada militer ketika demokrasi itu kuat. Kenapa? Karena kalau militer pasti juga diperalat, dia juga butuh sistem yang lain. Dan itu bukan, ingat, keterlibatan militer di dalam politik bukan karena kehendak militer, itu pasti kehendak politik itu. Ya, itu yang perlu disadari. Dan kalaupun ya otoritas sipil itu menggunakan militer sebagai kendaraan politiknya untuk melakukan mobilisasi politik, itu tidak lebih berbahaya daripada polisi. Ya, karena polisi memiliki 3 senjata yang sangat ampuh. Pertama, senjata betulan, yang kedua hukum, dan yang ketiga birokrasi. Kalau militer itu tidak. Nah, Bapak bisa lihat, Bapak bisa bercermin ke sebelumnya. Ya, ketika imperialisme itu berlangsung, imperialisme ekonomi. Jadi bukan negara yang melakukan, VOC itu badan. Dia melakukan kolonialisme selama 197 tahun. Itu baru disusul dengan imperialisme 142 tahun. Baru negara. Jadi ingat, ancaman non militer itu memang lebih berbahaya ketimbang ancaman militer itu. Ya, jadi kolonialisme dulu, baru imperialisme. Itu disusul oleh Belanda. Negara Belanda lah baru melakukan imperialisme. Tetapi sebelumnya kolonialisme. Dan itu organisasi dagang yang melakukan itu. Tetapi dia juga menggerakkan perangkap-perangkap militer. Karena VOC juga menggunakan pasukan khusus itu. Dan itu pasukan ahli betul, karena tidak satu pun pasukannya itu dari warga negara orang-orang bangsa pribumi, tidak ada itu. Semuanya bangsa-bangsa luar, bangsa Eropa terutama. Itu yang digandeng oleh VOC. Ya, terlebih lagi kemudian pada saat masuk Belanda. Ya, itu juga menggunakan kenil, tetapi yang lebih menonjol adalah polisionilnya tadi, PID-nya. Jadi tiga kekuatan yang berkuasa itu di zaman Belanda, imperialisme itu. Jadi polisi mata-mata sebagai pemburunya, kemudian kenilnya sebagai pentung, kemudian aparat birokrasinya ini sebagai pendukungnya. Jadi 3 komponen itu. Itu perlu juga kita belajar dari sana, dari belakang itu. Bahwa sebenarnya itu kekuatan lebih berbahaya. Kalau ada kecurigaan terhadap politik itu dikendalikan oleh militer, itu tidak beralasan itu. Pak Harto memang ada, tetapi kan Pak Harto tidak pada posisi militer, Pak Harto pada posisi sipil itu. Dan saya harus kembali ke pernyataan semula bahwa tidak ada satu jenis militer di dunia ini kecuali militer Indonesia yang masuk dalam tipologi tentara revolusioner profesional. Karena itu dia pertama bergerak sebagai tentara keamanan rakyat, baru tentara keselamatan rakyat, baru tentara republik, baru tentara nasional, baru kemudian angkatan bersenjata. Nah ini, sekarang saya mau sedikit bahas tentang ancaman. Ancaman yang ada sekarang, kalau kita mau balik, ya, itu komponen dasarnya itu rakyat. Nah rakyat itu kalau dilihat, itu bentuknya warga negara, masyarakat, dan penduduk. Jadi itu harus diperkuat. Nah komponen utamanya siapa? Ini dalam non militer, ini ancamannya. Nah, yang perlu diperkuat di sini adalah struktur politik. Ya, jadi karena nanti negara itu lemah kalau struktur politiknya lemah, partai politiknya, medianya, kelompok kepentingannya, dan dan para elitnya, elit politiknya. Ini yang perlu ini. Makanya selalu saya katakan kalau ada pertemuan, tolong jangan dulu jangan selalu disalahkan masyarakat. Masyarakat ada sedikit persoalan masyarakat. Tolong deh yang diperkuat dulu wawasan kebangsaannya, nasionalismenya, ya itu dulu yang masuk di partai politik, itu dulu yang masuk di kelompok-kelompok kepentingan, itu dulu yang elitnya itu tadi, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya tokoh agama itu diperkuat sehingga nanti tidak ada lagi bela A, kan sedikit-sedikit kelompok bela A. Wah, saya ngeri kalau saya lihat ini para militer kita ini, ya kalau saya lihat tentara ya rata-rata kan kalau itu dia baretnya itu ke kanan, artinya tidak tempur dia.
Ini kalau para militer ini, kalau pakaian sipil saya lihat, waduh, itu baretnya semua ke kiri, artinya dia siap tempur itu. Nah masalahnya dia tidak bela negara, dia bela kelompok kepentingan, dia bela partainya. Itu yang berbahaya itu. Sehingga barisan bela si X, barisan bela si B, barisan bela si C. Makanya kalau saya mengajar di TNI atau di intelijen, saya bilang, tolong itu semua warga negara yang ada di situ, di kelompok-kelompok kepentingan, itu dipaksa masuk ya di komponen cadangan tadi, yaitu rakyat terlatih. Supaya dia tahu dirinya bahwa itu bela negara itu. Jangan bela elit. Kalau bela elit nanti terjadi perpecahan bangsa itu. Jadi itu yang perlu ini. Ya kalau saya pikir kalau komponen khususnya, ya komponen khusus ya di dalam perspektif perang asimetris, intelijen, militer, polisi, ya itu saya kira tidak ada problem. Ya yang problem tadi ini di di komponen utamanya yaitu para pejabat, para politisi. Ya karena dialah yang membuat kebijakan politik, dialah yang membuat keputusan politik dan negara lain masuk menyusup di situ. Dia masuk di media, dia masuk di kelompok kepentingan, dia masuk di partai politik itu. Dalam bentuk oligarki, ada oligarki politik itu, ada oligarki ekonomi, ada oligarki sosial. Bapak bisa lihat ancaman itu, negara-negara itu yang provokasinya, propagandanya itu tinggi. Amerika itu dilarang warga negaranya itu melakukan propaganda, apalagi pemerintahnya itu. Ya kalau bahasa biasanya itu yang dimaksud propaganda itu pencitraan itu. Itu tidak boleh membangun itu karena itu menimbulkan perpecahan itu. Nah, baik itu yang harus diperkuat. Nah, buku Pak Arkam ini memberikan sebenarnya arah ke sana. Tolong anak-anak SMP ini dibuat generasi pertahanan agar ketika dia masuk di media, agar dia masuk di partai politik, agar dia masuk di kelompok kepentingan itu tidak menjadi alat negara lain, ya instrumen negara lain atau mudah diprovokasi oleh elit-elit yang lain itu. Itu sebenarnya maksud dari Pak Arkam tadi ini. So, kalau yang dia maksudkan itu adalah langsung angkat senjata, saya pikir sudah ditangani tadi oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan sudah melakukan itu. Dan saya kira semua negara sudah melakukan itu. Baik, saya pikir itu moderator ya, karena waktunya ya saya sangat ini. Jadi ya penekanan saya di sini. Ya negara lain tidak akan pernah melakukan ya konfrontasi besar-besaran secara militer. Dia dulu masuk dengan non militer. Itu pelajaran sejarah yang masuk dulu VOC. VOC itu organisasi dagang. Dia melakukan kolonialisme, bukan imperialisme dulu. Kolonialisme dulu. Ya, nah karena itu berbahaya sekali. Ya dia pecah belah dulu para elit-elit, para penguasa dia pecah, para politisi dia pecah, gitu kan? Dia belah itu. Jadi ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi perpecahan diawali di tingkat elit itu. Jadi itu yang bahayanya itu. Nah, Pak Arkam menawarkan, ya sudahlah, ya kita persiapkan satu generasi. Besok kalau dia masuk partai politik, dia punya nasionalisme yang kuat, dia punya wawasan kebangsaan, dia punya ideologi yang bagus. Ya itu yang dia maksud dengan bukunya Pak Arkam itu barangkali itu ya. Dan memang itu yang saya baca, yang saya lihat ya, dan saya tadi berkomunikasi apakah itu yang dia maksud. Ya iya, termasuk juga nanti kalau dia masuk di militer, ya itu sudah bagus. Ya entah dia masuk di prajurit reguler ya atau dia masuk di pasukan cadangan tadi, ya di komponen cadangan yaitu konskripsi. Ya, jadi nah saya kira itu. Nah di Kementerian Pertahanan sebenarnya sudah banyak. Lemhanas juga banyak itu, tetapi yang dia inginkan Pak Arkam ini adalah melalui jalur pendidikan tuh. Jadi bukan lembaga-lembaga bukan lagi seperti Lemhanas, ya karena Lemhanas juga melakukan hal seperti yang diusulkan bagaimana penguatan terhadap bela negara itu kan. Nah gitu. Jadi dia menginginkan ini dan itu memang butuh regulasi. Ya karena karena ini agak spesifik, ini agak sedikit berbeda dengan sejarah, berbeda juga dengan mata kuliah Pancasila, karena agak sulit nanti itu. Ya, apalagi kalau misalnya saya mengajar Pancasila ya pasti berbeda lah, karena yang saya ajarkan adalah sejarah betulan, bukan sejarah politik ya, sejarah politik bukan sejarah politis gitu. Ya, itu yang saya ajarkan itu. Jadi, nah, saya tidak seperti kalau saya mengajar, saya tidak pernah mengatakan bahwa Indonesia pernah dijajah, enggak. Indonesia tidak pernah dijajah. Indonesia itu bangsa hebat, tidak pernah dijajah. Yang dijajah itu negara-negara A sampai Z,
Itulah yang dikumpulkan, dikoloni oleh VOC. Kemudian diteruskan imperialisme oleh Belanda. Dibuatkan negara satu kesatuan politik namanya Hindia Belanda. Kemudian dilanjutkan invasi Jepang. Nah, invasi Jepang inilah kemudian Jepang berakhir dengan sedikit memprakarsai terbentuknya negara baru. Lahirlah Indonesia ini. Nah, waktu lahirnya Indonesia tadi ini yang menarik bahwa saya kira, maaf Pak, oke waktunya sudah. Baik ya. Jadi yang hebatnya militer kita ini karena dia punya nasionalisme yang hebat, punya wawasan kebangsaan yang hebat, punya ideologi yang hebat. Ini militer kita, ini tentara revolusioner. Artinya gini, saya harus menepis jauh-jauh bahwa tipologi tentara ya pretorian yang Anda maksud prajurit berkuda, ya prajurit berkuda, tentara berbaju sipil atau birokrat bersenjata itu tidak ada di dalam tubuh militer yang saya pelajari itu. Ya, kalaupun ada itu penyimpangan, bahwa ada oknum, bahwa apa ada itu bukan institusinya. Karena sejarah militer adalah sejarah tentara revolusioner satu-satunya di dunia. Ya, hanya ada 3 negara yang revolusioner, ya, yaitu Aljazair, Israel, dan Indonesia. Tapi tambah 1 profesional ada di Indonesia. Nah, tidak ada nih kepada teman-teman akademisi yang selalu mengatakan tentara profesional. Tidak ada perhatian tentara profesional. Amerika saja profesional, tidak profesional dalam pengertian dia tidak terlibat di dalam politik dalam negeri, tetapi politik luar negerinya. Anda lihat kapal induk itu, di mana kapal induknya diseret. Negara lain terancam itu. Ya, artinya militer Amerika profesional kalau dilihat dalam politik luar negerinya. Tetapi kalau dilihat dari politik global, dia adalah tentara pretorian. Dia adalah tentara yang terlibat di dalam politik itu. Dan ya kalau di Indonesia tidak bisa dikategorikan dengan politik. Kenapa? Karena dia revolusionernya tadi. Dia berjuang untuk rakyatnya, bangsanya, dan negaranya. Saya kira itu ya penyampaian saya. Waktunya terlalu sempit. Sekian. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mulyadi MSI, pakar militer dan politik dari Universitas Indonesia. Selanjutnya, karena kita dibatasi oleh waktu, kita melangkah ke agenda terakhir kita pada hari ini, yaitu sesi tanya jawab atau tanggapan. Jadi untuk sesi ini kita buka dua penanya. Tolong untuk yang ingin menanggapi atau bertanya silakan angkat tangan biar pihak operator itu bisa atau langsung bisa saja sebutkan nama, dari mana dan instansinya. Waktunya 2 menit ya Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para narasumber, hormati peserta seluruh seminar hadir pada seminar nasional kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ansari. Saya dari program Dr. FK Minhas. Jadi ini menarik terkait masalah pertahanan nasional, bahwa diketahui bahwa konflik lokal atau konflik nasional adalah bagian dari konflik global. Hal ini kerap kali terbukti di panggung-panggung geopolitik dunia. Artinya konflik lokal dan konflik nasional ini tidak berdiri tunggal, namun ada invisible hand yang meremot di balik layar tersebut. Sering terjadi konflik hanya dijadikan sebagai suatu pintu pembuka bagi agenda-agenda lain yang lebih besar dan strategis, atau cuma terhadap suatu geostrategi sebuah negara. Faktor demografi, yang pertama itu faktor demografi. Singkat saja Pak, langsung kepada inti pertanyaannya. Ya, sedikit dulu pengantar Pak Moderator. Iya. Pertama itu faktor demografi, bahwa kemarin training saya, salah satu saya ikuti di bawah naungan Cipayung Plus, bahwa salah satu narasumber itu adalah salah satu tentara Laksamana, mengatakan bahwa normal
untuk populasi dalam suatu negara, suatu dunia ini sebesar 3 miliar. Dan ini sudah melebihi. Jadi kemungkinan besar itu akan terjadi suatu perang dagang, perang pangan. Langsung saja ke inti pertanyaan, Pak Di. Faktor limpahan sumber daya alam, dan ketiga itu adalah memang pasar yang tidak pernah Tolong kenyang. Pak, langsung saja kepada inti pertanyaan, mengingat waktu kita agak sebenarnya kita Ya, ingin sedikit sekali lagi, untuk Dr. kemudian Ya, berdialog sedikit lagi, pada ya. ya. Langsung saja. Langsung saja Pak pada inti pertanyaannya. Oke Pak, kalau begitu. Jadi saya melihat dari kondisi kebangsaan hari ini, bahwa saya mau bertanya ini kepada seluruh narasumber, bagaimana sebenarnya posisi Indonesia di tengah geopolitik dunia, yang kemudian kita tarik secara nasional, bagaimana ketahanan nasional untuk menghadapi ya COVID-19 ini, yang juga ke depan ada bonus demografi dan Indonesia emas tahun 2045. Mungkin begitu Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Lanjut untuk penanya kedua, langsung saja Kak. Yang ingin bertanya langsung bersuara. Sebutkan nama. Boleh izin? Ya. Izin bertanya? Ya. Boleh, terima kasih. Nama saya Afan Rangkuti dari Patriot Bangsa. Pertama, saya ucapkan apresiasi kepada sahabat saya, Dr. Arkam Azikin, atas peluncuran buku Strategi Baru Pertahanan Negara. Kemudian buku ini jadi khasanah dalam pertahanan negara di Indonesia. Pertanyaan saya dua. Sebelum bertanya, saya sampaikan kita sekitar 2 bulan lagi akan menyambut hari ulang tahun Kementerian Pertahanan yang jatuh 20 Oktober 2021. Sebagaimana bahwa Kementerian Pertahanan ini adalah salah satu kementerian paling tua di Indonesia yang dulu bernama Kementerian Keamanan Rakyat. Pertanyaan saya yang pertama adalah pada aspek regulasi yang saya tujukan kepada yang terhormat legislatif yang tadi menjadi pembicara, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 saya kira ini sudah terlalu tua umur undang-undangnya, sudah hampir 19 tahun yang berisi 10 bab dan 29 pasal. Kalau kita tukil pasal 16, ini masih tertulis Departemen Pertahanan. Saya kira ini menjadi nomenklatur yang menjadi sandungan ke depan apabila revisi tidak dilakukan. Yang kedua, pasal 29 pasal itu saya kira terlalu kecil. Untuk itu saya usul agar revisi nantinya itu lebih dikembangkan kepada peluang-peluang ke depan tentang pertahanan, prospek pertahanan negara, terutama kepada hal digital dan juga pertahanan antariksa. Kita tahu banyak negara di dunia ini sudah menanamkan tentara antariksanya di beberapa negara. Ini yang pertama yang saya tawarkan, ada usulan revisi. Yang kedua adalah, yang saya tawarkan adalah, dalam hal kajian buku tersebut, saya melihat pentingnya satu pola edukasi yang terstruktur, masif dan sistematis kepada seluruh anak bangsa. Yang disampaikan oleh legislatif tadi sudah mengatakan bahwa tentara Indonesia ini sebenarnya adalah sejumlah penduduk WNI. Untuk itu maka pola ajar harus dibuka. Maka saya tawarkan dan usulkan kepada Kementerian Pertahanan agar membuka keran dalam membentuk lembaga pendidikan bela negara, privatisasi kepada masyarakat di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Jadi bukalah keran itu agar anak bangsa ini tahu bagaimana pola sistem pertahanan negara dalam aspek sumber daya manusia. Tidak berbicara kokang senjata, tetapi meletakkan satu fundamental bahwa anak bangsa ini memiliki membran pertahanan negara dalam hal edukatif melalui satu lembaga pendidikan bersifat privatisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dua hal itu mungkin saya tawarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kedua penanya yang kemudian menyampaikan pertanyaan dapun terkait masalah tanggapannya. Penanya pertama dari teman-teman kita dari FKM Unhas, dia bertanya intinya langsung bagaimana posisi Indonesia di tengah geopolitik global dan
bagaimana ketahanan Indonesia dalam menangani COVID-19 dan menyambut bonus demografi di masa yang akan datang. Saya kira itu untuk karena dia bahasanya tadi akan ditujukan kepada seluruh narasumber, maka saya persilakan kepada narasumber kita, siapa yang kemudian ingin pertama. Mungkin dari Bapak Brigjen TNI Fahri Amran SK yang ingin kemudian menanggapi pertanyaan dari teman-teman kita dari Unhas. Waktu kami berikan 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Mungkin saya singkat saja karena ada Pak Mul sama Bapak dari Komisi 5 nanti mungkin yang bisa membantu. Jadi memang generasi muda ini sangat penting Bapak Pak Rahmat Ansari ya, mewakili kawan-kawan juga mungkin. Seperti kita ingat kata Bung Karno ya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, jadi memang pemuda ini adalah orang-orang yang pada masanya ini, pada umurnya ini yang sangat menentukan arah bangsa Indonesia ini ke depan. Ya, apalagi tadi disebut bonus demografi. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa pertahanan negara kita ini memang tidak sepenuhnya menjadi leading sektornya memang TNI, tapi seluruh rakyat juga harus ikut berpartisipasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Di mana bahwa hak dan kewajiban seluruh warga negara itu dalam membela negara dan mempertahankan negara. Ya, sehingga bonus demografi Indonesia ini harus kita bisa manfaatkan dengan bijak agar dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara kita. Nah, yang salah satu poin terpentingnya adalah pendidikan. Pendidikan bagi generasi muda ini merupakan kunci. Ya, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih leluasa dalam mengakses ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, termasuk dalam menyikapi implementasi upaya pertahanan negara. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab sedikit dari Pak Rahmat Ansari, mungkin nanti akan dilengkapi oleh Bapak narasumber yang lain. Kemudian terima kasih Pak HM Afan Rakuti atas ucapan selamat ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 20 Oktober nanti Pak, yang ke-76 berarti kalau sesuai dengan Kementerian Pertahanan Pak. Kemudian kalaupun nanti ada revisi dari undang-undang, ya memang Undang-Undang Nomor 3 ini adalah penjabaran dari amanah dari Undang-Undang Dasar Pak, bahwa dalam pertahanan itu kita harus menyusun undang-undang. Itu dalam Undang-Undang Dasar disebutkan itu di pasal 30 ayat 5. Nah, salah satu undang-undangnya memang sebelum Undang-Undang Nomor 3 itu sudah ada beberapa undang-undang yang terbit sebelum itu, memang sebelum Indonesia pada masa-masa revolusi saat itu. Dan yang 2002 ini adalah undang-undang yang keluar setelah masa reformasi, terkait juga dengan pemisahan TNI dan Polri. Saya terima kasih sekali masukan dari Bapak tadi. Memang sejak tahun 2002 istilah-istilahnya sudah banyak berubah. Mungkin memang sangat penting kalau Undang-Undang Nomor 3 termasuk mungkin Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI juga perlu ada revisi. Kemudian yang Bapak sampaikan tadi tentang Kemhan membuka keran privatisasi bela negara, itu saya sangat setuju sekali Pak. Tapi memang itu sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 itu Pak, bahwa disebutkan di pasal 7 sampai dengan 12 di undang-undang itu, di situ ada pendidikan kewarganegaraan Pak, di mana dalam pendidikan kewarganegaraan itu adalah isinya adalah pembinaan kesadaran bela negara, yang nilai-nilai dasarnya sudah dijabarkan secara baik atau secara lengkap oleh Pak Arkam di dalam buku beliau, di mana pendidikan kewarganegaraan atau pembinaan kesadaran bela negara ini itu diamanahkan dalam undang-undang ini mencakup 3 lingkup, yaitu lingkup pendidikan, lingkup pekerjaan, dan lingkup pemukiman. Sehingga kita mungkin akan menyusun peraturan turunannya bagaimana untuk kerjasama, terutama dengan Sisdiknas, berarti dengan Kemendikbud untuk lingkup pendidikan. Kemudian untuk lingkup pekerjaan dan pemukiman
berarti dengan kementerian, lembaga, dan Pemda, serta pihak lain yang terkait. Sehingga perlu ada aturan ataupun kerjasama, aturan turunannya dari undang-undang tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat Ansari dan Pak Afan Rangkuti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Brigjen TNI Fahri Amran. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Bapak Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar. Ya, kami beri waktu 3 menit Pak, silakan untuk menanggapi dua penanya kita pada hari ini. Apalagi penanya kedua ini lebih mengarah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena mungkin beliau sudah ada halangan, kita lanjut ke Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB. Silakan Pak. Ya, baik. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang sangat solutif, sekaligus kita akan menyimak ini sebagai bagian dari agenda masa depan untuk melengkapi apa yang disampaikan dalam buku ini. Pak Rahmat misalnya menyampaikan tentang geopolitik, bahwa memang kedudukan negara Republik Indonesia ini luar biasa, yang terdiri oleh dua benua dengan populasi penduduk demografi tadi yang baik. Jadi kalau mau dikatakan sejak dahulu sampai sekarang jadi incaran dari bangsa-bangsa lain. Oleh karenanya ya tidak ada kata lain, tidak ada jawaban lain, kita harus mampu menguatkan diri dengan pertahanan semesta tadi itu. Saya pikir apa yang dilakukan oleh para pejuang kita di masa lalu, kalau tadi Pak Mulyadi mengatakan pejuang revolusioner, itu tetap dilanjutkan sampai sekarang ini. Artinya begini, buku yang ditulis oleh Dr. Haris Nasution tentang gerilya itu dipakai di Vietnam untuk melawan Amerika dan menjadi buku yang sangat rujukan di West Point Amerika. Para taruna-taruna Amerika memakai buku itu. Nah, sayang kalau kita sendiri sebagai anak bangsa tidak pernah membaca buku itu tentang ini. Oleh karenanya perlu kajian-kajian akademis lebih jauh tentang asana dari apa yang pernah ditulis oleh para praktisi, pelaku sejarah dalam hal ini, pejuang-pejuang di masa lalu, untuk dikaitkan dengan kondisi tantangan ekonomi, tantangan baru, tentang digitalisasi. Bagaimana kita mau bicara tentang sesuatu pertahanan, sedangkan Amerika sekarang ini bola basket, bola itu bisa dilihat dari langit sana apa yang terjadi di Indonesia. Makanya terjadilah misalnya Israel itu bisa menggempur orang di sebuah bandara dari Iran itu. Kalau kita tidak aktif atau tidak menguasai, tidak tertarik dengan yang kayak gitu, ya apapun konsep yang kita lakukan pertahanan negara, kita akan selalu ketinggalan. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi itu sangat baik untuk jadikan agenda dalam kurikula kita di forum pendidikan kebangsaan dan lain-lain itu. Terutama misalnya kita harus juga tetap kalau kita pergi misalnya ke BIN, apa yang Anda lihat, apa yang dengar hanya untuk Anda. Tapi bagaimana mungkin sekarang ini para prajurit dari luar negeri bisa ikut Lemhanas? Ini antagonisme ya, mungkin kurikulanya berbeda, tapi mereka ya ini peran intelijen antar negara, intelijen industri, semua bisa diambil. Kita tidak tahu siapa di sana mereka, apakah dia sebagai dubes, apakah dia sebagai peneliti, semua data itu terambil, sahabat Asar. Jadi sahabat Rahmat. Jadi tentu saja ini perlu kita memang ada kewaspadaan nasional dalam hal ini. Itu yang pertama. Kalau Pak Afan Rangkuti tadi sudah dijawab, dan juga di buku itu ada rekomendasi dari Pak Arkam bahwa perlu regulasi yang ditinjau, direvisi kembali, karena memang Undang-Undang nomor 3 ya 2002 tentang pertahanan negara itu memang sudah lama, tapi ya tentu saja kewenangan kalau undang-undang dibuat oleh pemerintah dan DPR, tentu saja ya badan legislasi menunggu itu, karena undang-undang Sisdiknas misalnya sekarang ini tidak revisi. Nah, mudah-mudahan bagian revisi nanti juga masuk
dalam hal bagaimana tentang pendidikan ketahanan ini, ketahanan negara ini. Saya pikir itu teman-teman. Dan satu sebelum terakhir saya tutup, saya mengusulkan kepada Pak Arkam, Pak Dr. Arkam, buku ini sangat baik dan akan lebih baik lagi kalau untuk cetakan berikutnya ada bibliografi, rujukan-rujukan. Memang sudah ada catatan kaki di setiap beberapa lembar, tapi saya memeriksa itu belum ada rujukan di akhir buku ini. Saya pikir itu saja usulan saya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut saja untuk Pak Dr. Mulyadi, pakar militer dan politik Universitas Indonesia, untuk kemudian menanggapi dari kedua penanya kita pada hari ini. Jadi kalau berbicara tentang perang asimetris tadi, itu kan serangannya militer itu. Ya, kalau kedengaran? Kedengaran Pak, jelas. Ya, itu banyak ancamannya ke non militer. Nah, kita itu ada masalah di dua-duanya. Ya, dua-duanya. Yang pertama di pertahanan militer kita, meskipun berada di urutan ke-10 besar ya, 16 di dunia, tetapi kalau untuk melihat ya daripada kebutuhan kita masih rendah gitu. Kita masih tertinggal, sementara daya tarik ya, daya pikat negara lain untuk melakukan invasi, pendudukan non militer itu sangat tinggi. Ya, karena itu ada dua saran saya tuh untuk militer. Yang pertama, militer ini juga harus diberdayakan, harus diperluas. Harus dikirim ke semua bidang-bidang yang sangat strategis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran militer kita harus tinggi. Ya tapi ingat, kalau negara itu tinggi tinggi anggaran militernya, itu warga negaranya itu kadang teriak-teriak gitu. Kadang partainya ribut, kelompok kepentingannya ribut. Saya katakan tadi bahwa tidak ada negara satupun di dunia yang menghendaki negara lain itu kuat. Karena itu harus ada politikawi di dalam, harus ada kesepakatan bahwa ya khusus untuk masalah pertahanan memang sedikit ini lain daripada yang lain. Karena kita berhadapan dengan ancaman keselamatan negara yang di dalamnya ada warga negara, ada bangsa gitu. Yang tidak bisa main-main. Saya tidak pernah mengatakan bahwa penduduk Indonesia ini adalah bonus demografi. Justru itu jadi ancaman itu. Kalau partai politik kita oligarki, kalau media kita juga oligarki, kalau kepentingan kita oligarki, ya ditambah dengan elit kita juga oligarki sosialnya makin kental, maka itu mempermudah negara lain untuk masuk melakukan itu tadi neokolonialisme dan neoimperialisme. Itu berbeda dengan yang lama itu. Kalau yang lama kan invasinya itu kan tradisionalnya menduduki. Kalau ini enggak, ya dia akan mengambil alih seluruh sumber daya kita, ya sumber daya alam, sumber daya manusia kita, sumber daya buatan kita untuk kepada negaranya, dibawa ke negara lain atas persetujuan di dalam tuh. Karena itu harus diperkuat. Nah di sini saya bilang memang relevan kalau bukunya Pak Arkam ini jalur pendidikan tadi diperkuat agar nanti yang mengisi media, yang mengisi kelompok kepentingan, yang LSM ya bahasanya, ya kalau di ilmu politik itu ya kelompok kepentingan, tapi LSM kita, NGO kita itu, atau bila ormas kita itu perlu diperkuat itu. Nah ini harus anggarannya tinggi. Karena sebenarnya ada Lemhanas, itu diperkuat. Dia Kementerian Pertahanan ada bela negaranya juga. Nah, tapi kalau tidak ada anggarannya yang kuat, ya nggak bisa. Nggak bisa itu. Apalagi kalau nggak masuk lagi, nanti anggaran pendidikan ditambah lagi itu. Nah, sementara negara lain tidak menghendaki negara kita kuat. Kenapa? Karena tadi itu, ya sumber daya alamnya kita kuat, itu bagus itu. Nah, jadi ke depan, kalau ini tidak ditata dengan baik, itu justru menjadi bencana. Kan sudah ada itu. Ya 197 tahun lamanya kolonialisme, itu VOC berkuasa Pak. Bapak tidak pikir itu. Kemudian Belanda menduduki 142 tahun, kan luar biasa itu. Apa kerjanya itu? Kerjanya mengadu domba. Kerjanya melakukan politik pecah belah.
dia kan dengan cara memberikan kehormatan yang lain, kemudian merendahkan yang lain tuh. Nah, tidak ada jalan lain yang harus diperbaiki kalau bicara tentang ancaman. Karena gini, kalau berbicara tentang perang asimetris, maka kalau untuk memperkuat juga militer itu juga keputusan politik. Selalu saya katakan tuh, ya, mau apa, mau berdaya apa Kementerian Pertahanan? Itu padahal itu kan luar biasa itu. Itu kekuatan militer ada di situ. Ya, penggunaan kekuatan militer ada di situ. Atau apa? Pembangunan kekuatan militer ada di situ. Penggunaan kekuatan militer ada di situ. Dan itu dilakukan keputusan politik. Ya, otonomi militer itu cuma sedikit, hanya menyangkut masalah pembinaan militer. Bagaimana mereka melatih untuk bertempur sampai mati dan mempersiapkan dua fungsi non alamiahnya, yaitu misi sipil. Kalau ada bencana alam, ya di daerah-daerah tidak ada guru, dia dikirim ke sana, itu kan? Ya, terus apalagi pasukan perdamaian tuh. Nah ini kan coba repot itu. Ya, Anda bisa lihat bagaimana dukungan pertahanan kita. Militer kita dilarang masuk ke Aceh itu. Ngapain dilarang di sana? Padahal dia melakukan fungsi perdamaian tuh. Iya Pak, saya kira sudah cukup. Itu jadi ini supaya berbobot diskusinya ini, iya, Pak. Itu diarahkan ke sana itu. Karena ancaman yang terbesar bagi negara ini nanti, ya dan itu ancaman politik itu. Saya katakan tadi kalau politik pertahanan lemah, ya lemah semua yang lain Pak. Jangan main-main itu. Dan itu ditentukan oleh DPR bersama dengan pemerintah itu. Ya kan? Kalau DPR-nya lemah, nggak punya wawasan kebangsaan, nggak punya nasionalisme, ideologinya kuat, ya jebollah kita itu. Biar diapain itu rakyat itu, ya. Nah itu yang harus saya tegaskan itu. Maksud saya begini nih, ya dirambah semua dulu. Jadi struktur politik, mulai dari partai politik, mulai dari media, kelompok kepentingan sampai elit itu dulu disasar, ditingkatkan wawasan kebangsaannya, ditingkatkan nasionalismenya, ditingkatkan ideologinya supaya dia bisa menghasilkan keputusan-keputusan politik yang baik, kebijakan-kebijakan politik yang baik. Karena kalau kebijakan politiknya baik, kalau keputusan politiknya baik, termasuk kebijakan politiknya di bidang pertahanan itu bagus. Coba lihat, ya sekarang saya tanya, ada enggak Kementerian Keamanan? Enggak ada Kementerian Keamanan. Saya sudah lama, waktu saya pernah di Mabes Polri saya usulkan, tolong deh DPR itu dibuat satu Kementerian Kementerian Keamanan yang berbicara tentang pembangunan kekuatan kepolisian kita, yang mengurusi tentang penggunaan kekuatan polisian kita. Jangan tidak ada rumahnya, nanti ini berbahaya. Kalau politik itu tinggi dan menggunakan polisi, repot kita. Tidak ada otoritas sipil yang mengontrol dia. Ya kan? Karena itu saya bilang buatkan satu rumah. Jangan sedikit-sedikit kalau marah terhadap polisi digabung Kementerian Dalam Negeri. Jangan, hentikan itu. Itu semua nanti menjadi sumber kelemahan ya pertahanan kita itu. Tetapi itu tidak diperhatikan itu. Ya boro-boro mau saya bilang tadi, tingkatkan anggaran pertahanan kita. Ya anggaran pertahanan kita supaya kita bisa kuat. Ya kalau pernah saya minta, tolong deh dibuatkan kita kapal induk. Kenapa kita tidak bisa kapal induk? Ada yang bilang, oh jangan Pak, kita tidak siap. Ya kita siap. Ya coba bayangin itu. Ya uang yang dikorupsi itu berapa banyak jumlahnya itu. Coba kalau dibelikan itu dibuatkan saya kira kapal induk. Sudah Pak. Ya saya kira itu. Nah itu tadi jangan bilang. Ya kan kalau pertahanannya lemah, wawasan kebangsaannya lemah, ideologinya lemah, tidak ada wawasan tadi, dia akan membiarkan kebijakan lemah. Dia akan membiarkan keputusan-keputusan lemah. Itulah yang dia maksud dengan Barkam. Bukunya itu. Kalau tidak dengan itu, nggak usah tuh perhatikan itu. Karena militer juga berpolitik, itu keputusan politik. Saya selalu katakan, kalau militer, Anda tidak mau militer itu berpolitik, ya itu juga keputusan politik. Tidak ada itu. Militer itu kan digerakkan saja. Coba lihat, penggunaan kekuatan militer ada di otoritas sipil. Ada di otoritas sipil dalam ini pemerintah, presiden dan DPR. Nah, kalau dia membuat keputusan politik, kasih tinggi anggarannya, ya, terus kasih perluas, pergi kirim ke sana itu. Kirim ke semua departemen, lembaga yang mempunyai celah ancaman itu. Itu dari dulu saya teriak itu. Ada yang mengatakan, wah nanti itu militerisasi Pak. Siapa bilang militerisasi itu? Anda tidak paham itu pertahanan itu. Ya,
Tidak ada. Saya sudah katakan tadi, saya sudah berikan penjelasan. Militer kita, militer tentara revolusioner profesional. Profesionalnya diambil dari pengalaman waktu dia dididik oleh KNIL, dididik oleh Jepang. Itu pengalaman profesionalnya. Tetapi revolusionernya, dia membela bangsanya, dia membela negaranya, dia membela rakyatnya. Itu diperoleh pada saat dia berdirinya negara ini. Jadi tidak usah curigai militer. Tidak ada alasan Anda itu. Dan militer kita, watak kita, militer kita tidak ada wataknya untuk melakukan kudeta itu. Ya kan? Nah itu yang selalu saya bilang. Karena itu dibuatlah itu. Buatkan dia, kasih tinggi anggarannya itu. Tapi tidak bisa kuat anggarannya itu. Pertahanannya baru sedikit akhir-akhir ini. Anggaran kita sudah teriak-teriak itu. Nah itulah saya ingatkan tadi ya. Tidak ada negara lain menginginkan negara kita kuat. Kenapa? Karena sumber daya alam kita melimpah. Ya kan? Oke Pak, ya. Dan itu bisa menjadi bahaya itu semua. Ya kan? Ya saya kira itu. Ya, iya Pak. Izin Pak Moderator tambahan dari saya Pak Moderator. Oh iya, iya Pak. Mungkin, ya terima kasih Pak Moderator. Dengan Rizal Diaryansa dari Purna Paskibraka Indonesia. Terima kasih untuk Pak Dr. Mulyadi. Saya sangat sepakat sekali dengan yang disampaikan sama Dr. Mulyadi. Itu salah satunya adalah peningkatan wawasan kebangsaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber adalah ada dua ancaman nyata dan ancaman tidak nyata. Sedangkan tadi pembahasan dari Dr. Mulyadi itu menyampaikan perang asimetris, mungkin saya menyebutnya sebagai perang sebagai proxy war, ancaman kepada non militer. Berarti sasaran utama perang asimetris atau proxy war ini adalah komponen cadangan itu sendiri, dalam artian masyarakat yang nantinya akan menjadi komponen cadangan itu. Karena kenapa? Di Komcat sendiri saya melihat ada proses penyeleksian yang terjadi, sedangkan tujuannya adalah sebagai persiapan untuk dipersingkat Pak ya, komponen utama. Jadi ada ketidaksinkronannya karena tujuannya untuk persiapan untuk dikerahkan memperbesar kekuatan komponen utama, tapi ada proses penyeleksian yang terjadi, artinya terbatas. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan sama Kandarkam itu generasi pertahanan negara, dalam artian salah satunya peningkatan wawasan kebangsaan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Terima kasih Pak. Saya kira. Terima kasih banyak Pak. Ya, terakhir mungkin dari Bapak Dr. Arkam Masikin sekaligus penulis buku Strategi Baru Pertahanan Negara. Dan juga sebagai penutup kita pada hari ini kepada depannya dipersilakan. Terima kasih. Banyak hal yang sudah kita dapatkan dalam forum diskusi ini dan kita diperkaya oleh materi yang disampaikan keynote speaker oleh Pak Sesdikjen tadi, Kementerian Pertahanan, kemudian para 4 narasumber kita, Pak Dirhum Pertahanan, Ditjen Potensi Pertahanan, Pak Brigjen Fahri, kemudian Pak Dev Laksono, Pak Andi Muhawiyah Ramli, dan Pak Dr. Mulyadi. Tentunya dari garis-garis tema yang sudah disampaikan tadi, dari Pak Brigjen Fahri tadi tentang Komcat, ya memang kita ke depan tinggal memformulasi sebenarnya ada Komcat dalam konteks ancaman militer, ada juga Komcat dalam konteks ancaman non-militer. Makanya di buku ini sebenarnya yang kita mau pertegas, generasi pertahanan negara itu tidak hanya pada konteks ancaman militer saja. Kemudian Pak Muhawiyah Ramli tadi tentang penekanan generasinya, generasi pertahanan yang disiapkan itu dalam sektor pendidikan, inilah nanti akan menjadi kolaborasi dimensi pertahanan jangka panjang. Seperti Pak Mulyadi juga tadi sampaikan, karena kalau kita tidak memikirkan itu, kita hanya memikirkan satu metode pertahanan yang seperti sekarang yang sudah puluhan tahun kita lalui dengan komposisi di Undang-Undang Pertahanan Negara yang sudah tidak bisa mengcover semua urusan ancaman non-militer. Tentunya ini akan merepotkan kita 20 bahkan 50 tahun ke depan kalau kita tidak pikirkan pondasi yang sekarang. Dari pertanyaan tadi dari Bung Rahmat tadi tentang bonus geografi, justru itu menjawab bonus geografi itu adalah karena kita membutuhkan regenerasi pertahanan, bukan hanya dalam konteks menghadapi sektor militernya, tapi memperkuat
sektor non-militer. Karena sekarang di buku ini ada 3 ancaman non-militer yang dikupas, ancaman terorisme, kemudian narkoba, dan cyber. Jadi itu yang akan menggerogoti sistem pergaulan generasi muda kita di level SMP, SMA, dan mahasiswa. Pak Afan sangat menarik tadi usulannya tentang pendidikan privat yang untuk bela negara itu dibuka kerannya oleh untuk Kementerian Pertahanan dalam hal revisi ya tentang digital tadi itu sudah masuk dalam kategori ancaman non-militer di sektor cyber. Jadi menjawab tentang sistematika ke depan memang kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada sektor-sektor yang sangat parsial, tapi kita membutuhkan bagaimana kolaborasi sistem pertahanan negara itu untuk menjawab tentunya Undang-Undang Dasar 45 dan menjawab Undang-Undang Pertahanan Negara. Saya selalu mencuplik pakai pasal tentang sejak dini. Itu sejak dini perdebatannya tidak jelas kalau kita tidak bikin implementasinya di regenerasi pertahanan negara. Terima kasih banyak. Banyak hal yang tentunya kita dapatkan. Saya terutama pasti buku ini belum menjawab semua persoalan dan masih jauh dari yang sangat maksimal. Dengan masukan-masukan tadi ini, tentunya memang ke depan buku ini akan menjadi edisi perdana ini. Mungkin ke depan kita akan memikirkan sebuah revisi atau edisi cetakan berikutnya untuk kemudian lebih memperkaya. Dari hasil diskusi ini, para narasumber terima kasih banyak. Dan terkhusus kepada Pak Dirjen Potensi Pertahanan yang diwakili oleh Pak Sekretaris, Pak Sis Ditjen, terima kasih atas kehadirannya pada forum kita pada sore hari ini. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Pada saat ini kita berada pada penghujung acara yang pada intinya yang bisa kita tarik kesimpulan, maka perlu adanya kolaborasi ke depan terkait masalah pertahanan negara lebih mengarah kepada non-militer. Kenapa demikian? Betul yang disampaikan oleh penanya kedua tadi bahwa perlu yang ada namanya edukasi. Edukasi yang tentunya terstruktural. Untuk melakukan itu tentunya harus ada ruang. Ya, saya pikir ini adalah tanggung jawab daripada para wakil rakyat kita yang ada di parlemen untuk menindaklanjuti apa yang kemudian kita diskusikan pada hari ini. Terakhir terkait masalah buku ini, bagi teman-teman yang ingin membaca maupun memesan buku ini bisa menghubungi teman-teman panitia ataupun pengurus HMPI Sulsel. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada keynote speaker kita pada hari ini, seluruh narasumber kita dan seluruh peserta yang telah hadir. Semoga kita bisa berjumpa dalam ruang-ruang dialektika ataupun dialog selanjutnya. Marilah kita sama-sama menutup agenda kita pada hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih semua. Terima kasih elektronik. Terima kasih.